Li Muran terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangannya dan menamparkan. Tiba-tiba, lapisan cahaya hitam menyambar di depan telur roh. Itu adalah teknik lubang hitam. Namun, cahaya listrik yang berubah dari tanda petir mengabaikan pertahanan teknik lubang hitam, menembus secara langsung, dan langsung mengenai telur spiritual. Hah! Li Muran tertegun. Teknik lubang hitam memang bisa menyerap sejumlah besar serangan sihir, tetapi efeknya kecil terhadap busur listrik yang dibentuk oleh tanda petir. Apakah ini berarti tanda petir tidak sesederhana kekuatan sihir? Mungkinkah itu jiwa? Pikiran Li Muran berpacu. Jika tanda petir itu adalah jiwa yang ditinggalkan oleh kelabang petir, tanda itu bisa melekat pada Xiao Bai dan memungkinkannya menguasai kekuatan petir. Mungkin juga bisa melekat pada telur roh. Mungkin Yuan Hun ini hanya terikat sementara pada Xiao Bai. Setelah bertemu dengan telur roh berelemen petir ini, ia merasakan inang yang lebih baik dan lebih cocok, sehingga tiba-tiba ia lepas dari kendali Xiao Bai, meninggalkan Xiao Bai, dan terbang ke dalam telur roh tersebut. Setelah busur listrik yang terbentuk oleh tanda petir tersebut mengenai telur roh, hal tersebut justru menimbulkan retakan tipis pada permukaan telur roh tersebut dengan suara berderak keras, dan busur listrik tersebut mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam retakan tersebut. Li Muran mengerutkan kening, cukup khawatir. Namun, setelah beberapa saat, ada sedikit gerakan dari telur roh itu, dan retakan di permukaan telur roh juga menunjukkan kecenderungan untuk meluas secara bertahap. Haha, ternyata menetas secara tidak sengaja. Li Muran sangat gembira. Ia segera menusuk jarinya, memeras darahnya, lalu menggunakan darah itu untuk menggambar jimat di tempat. Rune yang digambar Li Muran semuanya adalah mantra dan kata-kata pertempuran yang mengendalikan jiwa. Jika digabungkan, semuanya merupakan rune pengenalan master tingkat tinggi. Li Muran sangat terampil dalam seni membuat jimat sehingga ia menggambar rune pengenalan dalam waktu singkat, dan rune itu segera memancarkan lapisan cahaya darah yang aneh. Li Muran kemudian meletakkan telur roh tersebut ke dalam cahaya darah, dan meneteskan beberapa tetes darah ke telur roh, membiarkannya menyatu dengan cahaya darah dari rune pengenalan. Dengan cara ini, selama telur spiritual menetas dengan sukses, burung spiritual yang lahir akan secara otomatis mengakui Li Muran sebagai tuannya dan menjadi burung spiritual Li Muran. Saat ini, Xiao Bai tampak agak lemah dan lesu karena hilangnya tanda petir. Namun, setelah Li Muran memeriksanya, ia mendapati bahwa kondisinya baik-baik saja dan akan pulih setelah beristirahat sejenak. Selanjutnya, Li Muran menunggu dengan tenang hingga telur roh menetas. Busur petir terus-menerus meloncat keluar dari permukaan telur roh, berderak keras. Retakan di permukaan telur roh juga perlahan melebar di tengah kilatan busur petir, dan lebih banyak retakan muncul. Setengah jam kemudian, paruh tajam berwarna abu-abu tiba-tiba menjulur keluar dari celah dan mematuk kulit telur di sekitarnya. Setelah lubang kecil sekitar 1 inci di cangkang telur spiritual itu pecah, sebuah kepala kecil berwarna abu-abu muncul dari cangkangnya. Li Muran sangat gembira melihatnya. Akhirnya menetas dengan sukses, kata Li Muran gembira. Kepala kecil itu mematuk cangkang telur spiritual dan memakannya. Tak lama kemudian, semua pecahan cangkang telur ditelannya, dan seekor burung spiritual abu-abu berukuran sekitar 1 kaki muncul di hadapan Li Muran. Meskipun masih anak burung, ia sudah mengenali pemiliknya, sehingga ia memiliki kedekatan alami dengan Li Muran. Meskipun belum bisa terbang, ia terhuyung-huyung ke pelukan Li Muran. Lumayan, lumayan. Li Muran memegangnya dan mengelus anak ayam itu dengan lembut. Samar-samar ia bisa merasakan beberapa percikan listrik yang melompat di tempat ia menyentuhnya, mungkin sisa kekuatan guntur dan kilat. Li Muran membelai anak ayam itu dengan penuh kasih sayang dan bergumam, "Kamu terlihat seperti ini sekarang, dan aku tidak tahu dari mana asalmu. Aku tidak tahu harus memberimu nama apa." Yang tidak diketahui Li Muran adalah bahwa pada saat ini, di sebuah lembah di suatu tempat di lembah Wan Yao, lebih dari 1000 kaki di atas kota inti bumi, beberapa kultivator tengah menatap fenomena aneh di langit dengan heran. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di langit yang awalnya cerah, angin dan awan berubah tiba-tiba, dan kemudian sekelompok awan spiritual gelap tiba-tiba muncul. Awan ini jelas dipenuhi energi agung langit dan bumi. Saking padatnya, awan ini menghalangi sinar matahari, dan lembah di bawahnya tiba-tiba menjadi gelap. Awan spiritual terus bergulir, dan gemuruh guntur terus terdengar dari awan spiritual tersebut. Sesekali, terdapat jejak busur petir keemasan yang menyambar di awan spiritual tersebut, yang sungguh aneh. Namun, para kultivator di bawah awan spiritual merasa bahwa esensi sejati mereka tersegel oleh suatu kekuatan tak terlihat dan mereka tidak dapat memobilisasinya sama sekali. Ada pula kekuatan penindas yang mengejutkan yang membuat mereka sulit bernapas. Sebuah fenomena aneh telah terjadi, dan pasti ada harta karun. Salah satu biksu berkata dengan sangat terkejut, "Mungkinkah ada harta karun yang muncul di dunia?" Belum tentu. Mungkin ada orang penting yang bersembunyi di sini untuk berlatih seni bela diri yang menantang surga. Konon,
Ketika beberapa seni bela diri disempurnakan, fenomena aneh akan terjadi secara alami, kata temannya sambil mengerutkan kening. Tidak ada gunanya menebak-nebak di sini, lebih baik melihat-lihat, kata biksu lainnya. Tepat ketika mereka hendak bertindak, awan spiritual gelap tiba-tiba bergulung lebih kencang, dan tekanan spiritual yang lebih kuat menekan ke segala arah. Para kultivator tidak hanya tidak dapat mengerahkan kekuatan sihir mereka, tetapi mereka bahkan terhimpit di tanah satu persatu, tak dapat bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Tekanan spiritual yang begitu kuat dan fenomena langit yang begitu mengerikan jelas bukan hal biasa. Pasti ada orang penting yang mempraktikkan teknik rahasia yang mengerikan, kata seorang biksu dengan panik. Cepat pergi dari sini. Kalau orang penting itu membasmi kita untuk menutupi jejaknya, itu akan jadi bencana. Kita harus menunggu sampai fenomena langit ini berakhir sebelum kita bisa pergi. Saat ini, aku bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Aku khawatir aku tidak akan bisa berbicara untuk sementara waktu. Saat beberapa biksu panik, tiba-tiba terdengar suara guntur yang keras. Sebuah petir keemasan turun dari awan spiritual, menghantam tanah lembah, lalu menghilang. Setelah itu, awan spiritual itu tiba-tiba menghilang dan sirna, dan beberapa kultivator juga merasakan bahwa kekuatan penindasan yang besar di tubuh mereka juga lenyap tanpa jejak. Langit kembali cerah, seolah tidak terjadi apa-apa. Para biksu saling berpandangan, dan akhirnya melarikan diri dari sini dengan hati-hati. Limuran sedang mengelus anak burung di tangannya ketika tiba-tiba ia merasakan tekanan spiritual yang luar biasa kuat turun dari langit. Ia terkejut dan sebelum sempat merapal mantra untuk melawan, seluruh tubuhnya menegang dan kekuatan sihirnya langsung tersegel oleh tekanan spiritual tersebut. Seketika itu juga, guntur keemasan mengabaikan berbagai larangan di luar ruangan hening itu, langsung menembus ke dalam ruangan hening itu, lalu menghantam anak burung itu. Oh, tidak, Limuran terkejut. Awalnya ia mengira burung yang baru menetas itu sudah mati, tetapi burung itu hanya terguling beberapa kali oleh guntur emas dan bangkit kembali. Limuran tercengang. Dilihat dari tekanan spiritual yang dipancarkan guntur emas, ia tidak yakin bisa menahannya bahkan jika ia menghadapinya. Sungguh tak terbayangkan bahwa anak ayam ini baru saja menetas dan mampu menahan pukulan sedahsyat itu. Bagaimana mungkin ada guntur keemasan yang turun dari atas, sementara pembatas di ruang tenang itu masih utuh? Limuran terkejut. Ia tidak tahu bahwa ketika anak-anak ayam itu lahir, mereka sudah terlahir dengan fenomena aneh. Limuran dengan penuh rasa terima kasih mengambil anak ayam itu, memeriksanya dengan saksama, dan bergumam, untungnya, tidak ada yang serius. Pada saat ini, anak burung itu tiba-tiba melebarkan sayapnya, melepaskan diri dari telapak tangan Limuran dan terbang ke atas. Bisa terbang secepat itu. Ini jelas bukan burung monster biasa, kata Limuran terkejut. Burung muda itu terbang mengelilingi Limuran beberapa kali di ruangan yang tenang itu. Awalnya ia sedikit terhuyung-huyung, tetapi segera beradaptasi dan terbang lebih cepat dan lebih stabil. Setelah berputar beberapa kali, anak burung itu mendarat di bahu Limuran, dekat dengan wajah Limuran, tampak sangat akrab. Xiaobai tidak tahu apakah dia sedikit tidak senang atau hanya bermain-main, jadi dia mengibaskan ekor serigalanya untuk mengusir anak burung itu. Burung muda itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, tetapi yang keluar adalah suara seperti guntur. Selain itu, busur listrik berwarna abu-abu melesat keluar dan mengenai ekor serigala. Xiaobai terkejut dan segera menarik kembali ekor serigalanya. Ketika Limuran melihat pemandangan ini, dia tercengang. Ada apa ini? Kau baru saja menetas, bagaimana kau bisa menguasai kekuatan petir? Mungkinkah kau adalah roh pilihan yang dikabarkan, yang mampu membangkitkan dan menguasai kekuatan magis begitu kau menyerang? Limuran tak percaya apa yang dilihatnya. Menurut legenda, hanya segelintir ibel yang mewarisi garis keturunan kuat yang dapat membangkitkan roh mereka sejak lahir. Merekalah yang disebut roh pilihan, yang setara dengan cahaya pilihan para kultivator manusia. Kelahiran makhluk sekuat itu pasti disertai fenomena alam. Mungkinkah guntur emas tadi bertransformasi dari fenomena langit? Limuran tak kuasa menahan diri untuk membayangkannya. Selain itu, ahli klan naga berusaha keras untuk menetaskan telur roh ini. Mungkinkah dia tahu bahwa itu adalah roh pilihan? Limuran sama terkejutnya ketika suara seorang penjaga terdengar dari luar ruang meditasi senior Li, Anda baik-baik saja. Sepertinya guntur emas baru saja jatuh dari kubah dan menghantam ruang meditasi. Ya, banyak orang melihat kejadian ini, kata penjaga lainnya. Limuran terdiam sejenak dan berkata, jangan ribut. Aku hanya sedang berlatih suatu teknik. Segera beritahu pemimpin klan Feng bahwa aku telah menyelesaikan tugasku dan akan mengajarimu semua teknik hari ini, dan aku akan meninggalkan tempat ini. Luka-lukanya pada dasarnya telah pulih, kecuali beberapa sisik di dada dan punggungnya. Ia pada dasarnya telah berubah menjadi wujud manusia. Meskipun sebagian kekuatan sihirnya masih tersegel, ia memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri.
Sudah waktunya meninggalkan kota bawah tanah ini. Terlebih lagi, aksi penetasan anak ayam tadi terlalu mengejutkan, yang tentu saja akan menimbulkan banyak spekulasi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan tempat ini. Senior Li akan pergi hari ini. Para penjaga terkejut. Benar, jawab Limuran. Baiklah, kami akan segera pergi dan memberitahu sang patriark, jawab para pengawal itu dengan tergesa-gesa. Oh, begitu? Limuran tiba-tiba mendapat ide, sebelum itu, biarkan Ye Si datang menemuiku. Ada yang ingin kukatakan padanya. Baik, senior, penjaga itu segera pergi memberitahu. Di dalam ruangan yang sunyi, Limuran menggendong anak burung itu di tangannya, bergumam penuh kasih sayang, karena kau adalah burung roh pilihan dengan atribut guntur, dan kelahiranmu diiringi oleh petir emas, mengapa kau tak dipanggil guntur kecil? Tidak lama kemudian, Kepala Feng mendengar laporan dari para anggota sukunya, dan segera, ditemani oleh beberapa anggota suku di tahap pengembaraan ilahi, datang ke ruangan sunyi tempat Limuran berada, dan menyambut Limuran keluar dari ruangan sunyi itu. Ketika Ketua Feng tiba, Limuran sedang berbicara dengan Ye Si. Ketika mereka melihat Ketua Feng dan yang lainnya datang, mereka berhenti berbicara. Selamat, rekan Daois Li. Kudengar petir emas baru saja menyambar. Kurasa itu pasti semacam kekuatan magis yang telah dikembangkan oleh rekan Daois Li. Pemimpin klan Feng tersenyum dan membungkuk kepada Limuran dan memberi selamat padanya. Namun, aura rekan Daois Li tampaknya. Limuran melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku memang telah menyelesaikan misiku, tetapi kekuatan sihirku belum sepenuhnya pulih, jadi auraku masih sedikit lemah. Begitulah adanya. Rekan Daois Li, mengapa kau tidak tinggal di klan kami lebih lama lagi? Tidak akan terlambat untuk pergi setelah kau pulih sepenuhnya, kata ketua klan Feng. Aku sudah cukup lama mengganggu kalian. Bagaimana aku bisa terus tinggal di sini? Kata Limuran sambil tersenyum tipis. Lagi pula, aku yakin kalian semua, para Taois, sudah sangat cemas dan berhasrat untuk mendapatkan jurus malam gelap yang lengkap. Aku tidak ingin menunda lebih lama lagi dan berniat untuk menyerahkannya kepada kalian hari ini. Karena rekan Daois Li bersikeras, aku tidak akan membujuknya lebih lanjut. Pemimpin klan Feng mengangguk dan berkata, mendapatkan seluruh rangkaian teknik adalah peristiwa penting bagi klan kita. Jika rekan Daois Li tidak keberatan, mengapa kau tidak ikut dengan kami ke kuil malam kegelapan dan mengajarkan teknik-teknik itu di depan umum? Ini akan membuat upacara lebih hikmat dan juga menghibur para leluhur yang disemayamkan di sana. Ayo kita lakukan apapun yang dikatakan Ketua Feng. Aku tidak keberatan, Limuran langsung setuju. Maka, sekelompok orang dengan antusias mengantar Limuran ke kuil malam kegelapan. Pemimpin suku Feng juga mengutus seseorang untuk memberitahu anggota suku bahwa Limuran akan pergi ke kuil untuk mengajarkan teknik malam kegelapan secara lengkap. Siapapun yang berada di tahap pengembaraan ilahi dapat hadir dan mengamati. Limuran menunjuk Ye Si dan yang lainnya lalu berkata, mengapa hanya para kultivator di tahap pengembaraan ilahi yang boleh datang dan mendengarkan ajaran? Para murid luar biasa di tahap meridian Ki akhir ini juga akan menjadi pilar klan malam gelap di masa depan. Mengapa tidak membiarkan mereka ikut juga? Ya, begitulah, kata Kepala Feng, lalu tersenyum dan berkata kepada Ye Si dan yang lainnya, mengapa kalian tidak segera berterima kasih kepada Senior Li? Terima kasih, Senior Li. Ye Si dan yang lainnya memberi hormat dengan penuh sukacita. Limuran mengangguk dan tersenyum, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu bersikap sopan. Limuran telah berubah menjadi wujud humanoid dan bahkan menawarkan diri untuk mengajari mereka seni malam gelap. Tentu saja, Kepala Feng dan yang lainnya tidak bisa terus mengikat Limuran dengan tali spiritual. Namun, mereka telah mengirim semua anggota klan di tahap pengembaraan ilahi, seolah-olah sebagai tanda hormat dan sopan santun, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan. Dengan sekitar 20 kultivator tahap pengembaraan ilahi yang menemaninya, Limuran, yang auranya tampak cukup lemah, pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, rombongan tiba di aula leluhur. Di dinding utama aula leluhur yang tinggi itu, terdapat beberapa potret leluhur klan malam kegelapan. Di bawah potret-potret itu terdapat sejumlah besar tablet roh leluhur klan malam kegelapan, yang tersusun rapat seperti gunung kecil. Limuran memperhatikan bahwa di lantai batu giok aula leluhur di bawah kakinya terukir seekor binatang buas yang besar, yang tampaknya telah terlihat di suatu tempat. Apa ini? Tanya Limuran penasaran, sambil menunjuk binatang buas yang terukir di tanah. Inilah binatang mitos Qiongqi, jawab pemimpin suku Feng. Konon, puluhan ribu tahun yang lalu, nenek moyang kami menjinakkan seekor Qiongqi sebagai tunggangan. Sejak saat itu, Qiongqi telah menjadi binatang mitos suku kami. Banyak upacara penting kami menampilkan patung binatang mitos Qiongqi. Binatang suci Qiongqi. Limuran mengangguk dan tidak bertanya lagi. Rekan Taois Li sepertinya tidak mempercayainya.
Seorang kultivator di tahap pengembaraan ilahi berkata, ini bukan sekadar rumor sombong dari klan kami. Ini memang benar. Sejujurnya, klan kami pernah memiliki harta karun yang berkaitan erat dengan binatang mitos Gyeonggi. Sayangnya, selama pertikaian sipil ratusan tahun yang lalu, harta karun itu hilang karena para pengkhianat itu. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia disela oleh pemimpin klan Feng, yang mendesah, jangan bahas hal-hal lama itu. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi klan kita untuk mendapatkan kembali seluruh kemampuan leluhur kita. Kenapa harus merusak kesenangan? Tak lama kemudian, semua kultivator di tahap pengembaraan dewa hadir, dan lebih dari 10 murid di tahap meridian ki akhir, termasuk Yesi, juga cukup beruntung untuk mendengarkan. Ketua klan Feng terbatuk ringan dan mengucapkan beberapa patah kata sopan dengan suara lantang, yang tak lain hanyalah ucapan terima kasih kepada Limuran atas bantuannya yang saleh dan klan malam gelap atas kehormatan mendapatkan kembali keterampilan leluhur. Setelah itu, atas undangan Kepala Feng, Limuran secara terbuka melafalkan teknik malam gelap kata demi kata di depan token para leluhur klan malam gelap. Ekspresi para kultivator tampak serius. Mereka mendengarkan dengan saksama Limuran mengajarkan keterampilan dan memaksakan diri menghafal rumus-rumus dalam pikiran, tidak berani membuat kesalahan. Keseluruhan teknik malam gelap panjangnya puluhan ribu kata. Limuran disela oleh Kepala Feng setelah setengah jalan. Terima kasih, rekan Daois Li, karena telah mengajari saya teknik ini. Sungguh sangat detail, kata pemimpin klan Feng penuh rasa terima kasih. Dengan pengetahuannya, ia dapat dengan mudah memahami keaslian teknik klan ini. Formula yang dijelaskan Limuran bukan hanya formula malam gelap yang persis sama, tetapi juga berkaitan erat dan terhubung, koheren sempurna. Bahkan, isinya bertepatan dengan beberapa isi yang tercatat dalam teks klan, sehingga mustahil untuk direkayasa secara spontan. Rekan Taois Li, bagaimana kalau kau coba dulu teh roh kabut hitam, spesialisasi klan kami, untuk melembabkan mulut dan lidahmu. Tidak akan terlambat untuk terus mengajari kami keahliannya, kata ketua klan Feng sambil menepukkan telapak tangannya pelan. Kemudian, beberapa gadis anggun dari klan malam kegelapan datang dan menyerahkan teh, sehingga para biksu dapat beristirahat sejenak. Terima kasih. Limuran mengambil teh spiritual hitam pekat itu, menciumnya, dan langsung merasa segar. Ia mengambil teh spiritual itu, ragu sejenak, lalu akhirnya meminumnya. Ketika Kepala Feng melihat pemandangan ini, senyum yang tidak wajar dengan makna yang dalam muncul di sudut mulutnya. Tehnya benar-benar enak, puji Limuran. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan menceritakan teknik malam gelap secara lisan kepada para penduduk malam gelap. Limuran berbicara tentang kesempurnaan agung tahap akhir Dharma dan praktik memengaruhi tahap tubuh sejati dalam satu tarikan napas. Saat hendak berbicara tentang praktik tahap tubuh sejati, tubuhnya tiba-tiba sedikit gemetar, lalu wajahnya memucat seperti kertas, tubuhnya gemetar, dan akhirnya ia jatuh terlentang ke tanah. Kau, Limuran menunjuk Kepala Feng, berusaha keras untuk mengatakan sesuatu, tetapi tak mampu mengungkapkannya untuk waktu yang lama. Namun, wajahnya memucat dan merah, dan napasnya berubah, yang jelas-jelas tidak baik. Rekan Taois Li, apa yang terjadi padamu? Apakah lukamu tiba-tiba kambuh, atau apakah seni bela dirimu yang hilang? Seorang kultivator bertanya dengan kaget. Ya, keterampilannya belum sepenuhnya diajarkan. Rekan Daois Li, tolong jangan cari masalah. Seorang kultivator lain juga sangat cemas. Kurasa dia diracuni, kata seorang lelaki tua sambil mengerutkan kening, lalu menatap Kepala Feng dengan penuh arti. Diracun. Siapa pelakunya? Semua orang terkejut dan tanpa sadar menatap Kepala Feng. Kepala Feng juga bingung. Ia bergumam, aku memasukkan pil 7 serangga dan 7 bunga ke dalam tes spiritualnya, tetapi racun pil itu belum aktif. Bagaimana mungkin dia keracunan lebih awal? Ia buru-buru berkata pada biksu muda, Saudara Yan, mungkinkah ada yang salah saat Anda menyiapkan ramuan itu? Biksu muda itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Saya menyempurnakan pil 7 serangga dan 7 bunga persis sesuai resep. Seluruh proses berjalan sangat lancar, tanpa penyimpangan. Terlebih lagi, penampilannya tampaknya tidak sesuai dengan kondisi pil 7 serangga dan 7 bunga saat mulai berefek. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang cemas. Dia belum mengajari kita teknik True Body Stage. Kepala suku Feng, meskipun rekan Taois Li ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui, ia memang berniat mewariskan keahlian leluhurnya kepada kita. Bagaimanapun, ia memiliki niat baik. Bukankah tidak pantas bagi pemimpin klan untuk membalas kebaikan dengan permusuhan? Beberapa kultivator mengarahkan ujung tombak mereka ke arah kepala suku Feng. Pemimpin klan Feng menghela napas, mengangguk, dan berkata, tindakan orang tua ini memang tidak adil dan tidak jujur, dan telah merusak reputasi klan kita. Namun, aturan klan sangat ketat dan kita tidak boleh mengungkapkan tempat persembunyian kita. Jadi, apapun yang terjadi,
kita tidak bisa membiarkan Li Daoyou pergi. Demi keselamatan klan kita, orang tua ini tidak punya pilihan selain melakukan hal tercela seperti itu. Pemuda bermargayan itu juga berkata, meskipun saya tidak setuju dengan tindakan ketua klan, kami hanya tahu sedikit tentang rekan Taois Li ini. Kami tidak tahu apakah dia akan mengungkapkan tempat persembunyian kami. Demi keselamatan seluruh klan, ketua klan tidak punya pilihan selain melakukan ini. Seorang kultivator pengembara ilahi berkata dengan marah, berhenti bicara omong kosong. Apakah masih mungkin menyelamatkan orang ini? Hidup atau matinya tidak penting, tapi jangan kubur teknik panggung tubuh sejati bersamanya. Meskipun kalimat ini diucapkan secara langsung, kalimat ini mewakili suara sebagian besar anggota klan Malam Gelap. Bagi mereka, tidak penting apakah Limuran berasal dari klan yang sama dengan mereka. Yang penting adalah mendapatkan semua keterampilan leluhur dari Limuran. Setelah meminum pil 7 serangga dan 7 bunga, jika tidak terjadi wabah, masih ada cara untuk mengeluarkannya dari tubuh tetapi begitu wabah terjadi, tidak ada obatnya, pemuda bermargayan itu menggelengkan kepala dan mendesah. Aula leluhur sedang kacau balau, orang-orang membicarakannya. Saat itu, suara seorang pemuda terdengar dari kerumunan. Ia berkata dengan dingin, ternyata itu pil 7 serangga dan 7 bunga. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau, dan memang sulit dicegah. Semua orang tercengang dan melihat ke arah suara itu, dan mendapati bahwa orang yang berbicara adalah Yesi, tetapi suara yang diucapkannya jelas bukan suara Yesi. Yesi mengulurkan tangannya dan mengusap wajahnya dengan lembut. Tiba-tiba, lapisan cahaya spiritual muncul di wajahnya. Setelah cahaya spiritual itu menyala, penampilan Yesi berubah drastis, memperlihatkan wajah asli Limuran. Rekan Taois Li, kau tidak diracuni. Semua orang terkejut dan tanpa sadar menatap Limuran yang terbaring di tanah karena keracunan. Seberkas cahaya juga melintas di wajah Limuran, dan setelah cahaya itu, wajah asli Yesi terungkap. Limuran lebih tinggi daripada rata-rata anggota klan Malam Gelap, dan Yesi juga merupakan pria jangkung yang langka di klan Malam Gelap. Keduanya bertubuh hampir sama. Setelah melakukan operasi penyamaran dan mengubah identitas, mereka berhasil menipu anggota klan Malam Gelap, termasuk ketua Feng. Limuran melirik dingin ke arah pemimpin klan Feng dan yang lainnya, lalu berkata, awalnya aku berniat mengajari kalian semua keterampilan, tetapi tindakan kalian sendirilah yang menghalangi kesempatan ini. Sepertinya kalian ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan mempelajari keterampilan tahap tubuh sejati. Selamat tinggal. Begitu Limuran selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat keluar, mengangkat Yesi yang tergeletak di tanah, lalu memeluknya. Jangan biarkan dia pergi, teriak pemimpin suku Feng dan hendak terbang untuk mencegatnya. Pada saat ini, Limuran tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya dan puluhan jimat berjadewa di depannya. Jimat-jimat ini langsung terbakar dan berubah menjadi naga api yang ganas, meledak hebat di bawah Limuran. Puluhan jimat naga api diaktifkan secara bersamaan. Momentumnya cukup untuk meledakkan beberapa orang di panggung pengembaraan ilahi hingga tewas secara bersamaan. Para biksu klan Malam Gelap di aula leluhur terkejut dan menghindar. Tak seorang pun berani maju untuk mencari kematian. Mereka semua merapal mantra lubang hitam untuk melindungi diri dari dampak ledakan naga api, yang pasti sulit ditanggung. Memanfaatkan kesempatan ini, Limuran telah meninggalkan aula leluhur secepat kilat, lalu dengan cepat melarikan diri dari kota inti bumi mengikuti rute yang telah diberitahukan Yesi kepadanya sejak lama. Meskipun ada beberapa penjaga di sepanjang jalan, bagaimana para kultivator Qi dan Meridian ini bisa menghentikan Limuran? Limuran mempertimbangkan banyaknya manfaat yang diterimanya dari klan Malam Kegelapan selama bertahun-tahun, dan akhirnya tidak membasmi mereka, tetapi hanya mengusir mereka satu persatu. Tak lama kemudian, Limuran meninggalkan kota pusat bumi. Selama ia meninggalkan kota, klan Malam Gelap tak akan berani mengejarnya. Sebenarnya, kalaupun mereka mengejarnya, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Limuran? Aku telah memperoleh teknik rahasia Malam Gelap ini, yang berarti aku memiliki hubungan dengan klan Malam Gelap. Lagi pula, teknik ini telah menyelamatkan hidupku berkali-kali, jadi mengapa aku harus repot-repot dengan leluhur dan keturunan klan Malam Gelap yang telah meninggalkan teknik ini? Limuran mendesah pelan dan meninggalkan klan Malam Gelap. Setengah jam kemudian, di sebuah gua di suatu tempat di lembah 10.000 setan, Limuran menempatkan Yesi yang tak sadarkan diri, duduk tegak di depannya, dan mengulurkan telapak tangannya untuk menekan punggungnya. Saat Limuran mengirimkan aliran kekuatan sihir dari telapak tangannya ke tubuh Yesi, wajah Yesi berangsur-angsur memerah. Tiba-tiba, Yesi membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah. Di dalam darah itu terdapat pil bundar merah seukuran buah ceri. Setelah memuntahkan pil itu, Yesi perlahan terbangun. Untungnya, mereka tidak mengaktifkan pil 7 serangga dan 7 bunga. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengeluarkan racun dari tubuhmu.
Limuran dengan hati-hati mengambil pil merah itu, memasukkannya ke dalam kotak kayu, dan dengan hati-hati menempelkan beberapa jimat di atasnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior, kata Ye Si lirih setelah melihat bahwa Limuranlah yang menyelamatkannya. Seharusnya Li yang berterima kasih padamu, kata Limuran sambil tersenyum, jika kau tidak bersedia bekerja sama denganku dan meminum pil racun yang tidak mematikan terlebih dahulu untuk memainkan adegan ini, mungkin aku akan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh pemimpin klan Feng. Senior, kau sangat pintar. Kau meramalkan seseorang di klan akan menyakitimu, dan kau juga memikirkan cara untuk memanfaatkan strategi lawanmu. Jadi, wajar saja kau tidak akan mudah ditipu oleh pemimpin klan, kata Ye Si. Ia melihat sekeliling dan raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Mungkinkah kita sudah meninggalkan kota pusat bumi? Benar? Limuran mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja aku akan melakukan apa yang kujanjikan padamu. Sekarang setelah aku membawamu keluar dari klan malam gelap, aku telah memenuhi keinginanmu. Juga, ini sebotol darah naga murni. Ini bisa membantumu menyamar sebagai kultivator naga. Selama kau tidak bertemu makhluk naga tingkat tinggi, kemungkinan besar kau bisa menyembunyikan identitas aslimu. Dengan tingkat kultivasimu, kecil kemungkinan kau akan bertemu makhluk seperti itu. Ini juga beberapa buku klasik, teknik, batu roh, instrumen magis, dan harta karun lainnya yang akan sangat berguna saat kau menjelajahi tanah kuno. Ambil semuanya. Gua ini cukup terpencil. Kau bisa memurnikan darah naga di sini terlebih dahulu dan menguasai beberapa bahasa orc umum sebelum pergi untuk mendapatkan pengalaman. Limuran berkata sambil menyerahkan sebotol darah naga dan tas penyimpanan kepada Ye Si. Darah naga awalnya dimurnikan oleh Limuran sendiri, tetapi saat itu dia tidak membutuhkannya, jadi dia memaksanya keluar dari tubuhnya dan memberikannya kepada Ye Si untuk digunakan. Terima kasih, senior. Ye Si gembira dan bahagia, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Limuran. Limuran mengangguk dan berkata dengan tenang, bagimu, meninggalkan klan malam gelap tidak pasti apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan. Dunia kultivasi abadi sangat berbahaya. Ada banyak kultivator seperti ketua klan Feng yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Kau harus ekstra hati-hati di masa depan. Baik, junior, aku mengerti. Ye Si mengangguk penuh semangat. Li telah mengajarimu semua keterampilan sutra malam gelap, teknik pemurnian tubuh klan naga, dan beberapa teknik jimat. Apa yang bisa kau capai di masa depan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Setelah Limuran selesai berbicara, sosoknya berkelebat dan perlahan meredup. Senior, Ye Si tertegun dan mencoba menyentuh sosok Limuran. Namun, begitu ia menyentuh sosok itu, sosok Limuran langsung berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual dan menghilang. Ternyata ini hanya bayangan senior. Aku khawatir senior sudah pergi dari sini, kata Ye Si sambil mendesah. Akhirnya aku meninggalkan kota inti bumi. Aku yakin, Ye Si, tidak akan kehilangan tempat untukku berpijak di dunia kultivasi abadi yang luas ini. Ye Si berdiri dengan penuh semangat, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan penuh semangat juang. Setelah meninggalkan Ye Si, Limuran tidak terburu-buru meninggalkan lembah 10.000 setan dan pergi ke kota Si Huang. Kekuatan sihirnya belum pulih sepenuhnya, dan darah kilin di tubuhnya belum sepenuhnya dimurnikan. Namun, tubuhnya akhirnya mengalami transformasi radikal dan hampir tidak mampu menahan nutrisi dari darah kilin. Terlebih lagi, bahkan jika ia menghadapi hantaman senjata ajaib seorang kultivator di tahap pengembaraan ilahi, ia masih mampu menahannya hanya dengan tubuhnya. Limuran menemukan tempat terpencil dan tenang di lembah 10.000 setan dan terus berlatih dalam pengasingan, berkonsentrasi pada pemurnian darah kilin. Ngomong-ngomong, dia kadang-kadang keluar pada malam hari untuk mencari obat-obatan spiritual atau memburu monster, dan menggunakan bahan-bahan ini untuk membudidayakan burung spiritual barunya Xiao Lei. Lei kecil ini memang roh pilihan, dengan bakat yang luar biasa. Ia tidak hanya menguasai beberapa kekuatan magis guntur dan kilat sejak lahir, tetapi kecepatannya dalam menyerap dan menghembuskan energi vital langit dan bumi juga sangat menakjubkan. Ditambah dengan kultivasi Limuran yang cermat, kemajuan kultivasinya pun pesat. Hanya dalam setahun lebih, Xiao Lei telah menjadi burung spiritual tingkat kedua. Bulu-bulu di tubuhnya telah berubah menjadi abu-abu keperakan, dan ia dapat mengeluarkan petir abu-abu keperakan setebal ibu jari. Kekuatannya sebanding dengan sambaran petir yang dilepaskan oleh seorang kultivator dengan kemampuan atribut guntur di tahap akhir kultivasi Qi dan Meridian. Pada saat ini, kekuatan sihir Limuran telah sepenuhnya terbuka dan dapat dimobilisasi dengan bebas. Tidak hanya itu, dengan bantuan darah kilin, ia menembus hambatan tahap tengah perjalanan ilahi dan maju ke tahap akhir perjalanan ilahi tanpa ketegangan, sehingga meningkatkan kekuatan sihirnya secara signifikan. Meskipun telah mencapai tahap akhir perjalanan ilahi, Limuran tidak mampu memurnikan seluruh darah kilin. Ia hanya memurnikan kurang dari sepertiganya.
Sebagian besar darah kilin justru berubah menjadi kilin emas dan memasuki cahaya ilahi leluhurnya. Sama seperti ketika Limuran mewarisi darah leluhur manusia serigala, meskipun ia menyerap sejumlah besar darah leluhur manusia serigala, ia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikannya. Sebagian besar darah leluhur manusia serigala berubah menjadi cahaya darah berbentuk serigala, dan berada dalam wujud khusus di dalam cahaya ilahi lubang leluhur. Limuran menduga hal ini mungkin karena ia adalah seorang kultivator manusia, bukan orc sungguhan, sehingga untuk sementara ia tidak dapat sepenuhnya memurnikan dan menyerap darah spiritual yang mengandung kekuatan magis yang kuat. Mungkin ketika kultivasinya berkembang pesat, ia akan dapat sepenuhnya memurnikannya. Suatu malam, Limuran, yang telah berubah menjadi manusia serigala, sedang berburu binatang buas Sun Skale tingkat 6 yang cukup sulit bersama Xiao Bai di tepi sungai kecil di lembah Wanyao. Tiba-tiba, angin kencang dan guntur bergemuruh, dan hujan badai akan segera turun. Musim ini sering terjadi badai petir, jadi kejadian ini tidak mengejutkan. Namun, ketika Limuran melihatnya, ia sangat gembira dan buru-buru memanggil Xiao Lei keluar dari Yulinglong. Setelah Xiao Lei terbang keluar dari Yulinglong, ia segera melebarkan sayapnya dan terbang melawan angin, mandi di tengah hujan lebat. Tiba-tiba, terdengar suara gemeretak yang keras, dan kilatan petir dengan momentum yang mencengangkan langsung menerangi langit malam. Ketika para kultivator biasa melihat pemandangan ini, mereka tentu akan segera menghindarinya. Bahkan burung-burung ibel di langit pun harus menghindarinya agar tidak tersambar petir. Namun, Xiao Lei justru melakukan yang sebaliknya. Ia justru menuju ke arah petir, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahayanya. Kilatan petir menyambar langit malam, tampak sangat berbahaya, tetapi Xiao Lei menjadi semakin bersemangat. Limuran tahu bahwa petir yang datang dari langit, yang biasa disebut guntur surgawi, memiliki daya rusak yang besar. Namun, Xiao Lei, sebagai roh pilihan atribut guntur yang sangat langka, mampu menyerap sebagian kekuatan guntur surgawi saat meletus, dan mengubahnya menjadi kekuatan sihir murni miliknya sendiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan latihannya secara signifikan, tetapi juga membuat kekuatan sihir atribut guntur yang dikuasainya semakin kuat. Oleh karena itu, setiap kali terjadi hujan lebat disertai guntur dan kilat, Limuran akan melepaskan Xiao Lei dan membiarkannya menyerap kekuatan guntur dengan leluasa. Binatang Sunlin tingkat 6 itu cukup licik. Ia memanfaatkan perhatian Limuran yang tertuju pada Xiao Lei, dan melompat menjauh, mencoba melarikan diri kembali ke sungai. Limuran tersenyum tipis dan menepuk pinggangnya. Kilatan darah muncul di Yulinglong yang lain, dan seekor laba-laba merah darah berukuran sekitar 3 meter dengan penampilan yang mengerikan muncul. Yang terakhir segera melepaskan cahaya putih, yang berubah menjadi jaring laba-laba besar, menyelimuti binatang skala Sun tingkat ke-6. Binatang Sunlin tingkat 6 itu berjuang keras. Sisik pada siripnya setajam senjata sihir kelas atas, tetapi ia tidak mampu menembus jaring laba-laba untuk sementara waktu. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk datang ke sisinya, dan menebas pedang ganda pemburu jiwa dan pencuri jiwa di tangannya, memotongnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Limuran mengambil esensi monster itu dan beberapa sisik khusus di kepalanya, lalu menyerahkannya kepada laba-laba haus darah. Laba-laba haus darah itu segera merangkak ke mayat binatang Sun Skale tingkat ke-6, membuka mulutnya dan menggigitnya, dan langsung menyerap semua saripati dan darah dari mayat itu, hanya menyisakan beberapa sisik dan kulit yang kempes. Limuran menyingkirkan laba-laba haus darah dan Xiao Bai, dan diam-diam memperhatikan Xiao Lei terbang di langit malam menghadapi guntur. Setengah jam kemudian, badai petir berangsur-angsur mereda, dan tidak ada lagi kilatan petir. Lei kecil yang bersemangat pun perlahan-lahan tenang dan dibawa kembali ke Yulinglong oleh Limuran. Aneh sekali, aku belum bertemu kultivator orc lain di lembah 10.000 ibel akhir-akhir ini. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Limuran melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri, aku sudah menghabiskan banyak harta. Aku harus pergi ke pasar untuk membelinya. Sepertinya sudah waktunya aku kembali ke suku orc. Meskipun 5 tahun telah berlalu sejak pertarunganku dengan klon ahli klan naga itu mungkin belum menyerah. Dia bahkan mungkin memiliki mata-mata di satu-satunya kota besar di dekat lembah 10.000 ibel, kota Sihuang, untuk menyelidiki petunjukku. Lagi pula, kami belum bertemu manusia buas lain di lembah 10.000 ibel akhir-akhir ini, yang berarti sesuatu yang serius pasti telah terjadi di kota West Wastelen. Limuran memikirkannya matang-matang, dan dengan sifatnya yang berhati-hati, dia akhirnya mengurungkan niat untuk kembali ke kota Sihuang. Namun, jika ia ingin terus berlatih, beberapa harta karun yang umum digunakan sangatlah penting. Jika ia tidak pergi ke kota Sihuang, ia harus pergi ke pasar-pasar kota orc besar lainnya untuk membeli sejumlah harta karun. Kecuali kota Sihuang, kota besar lainnya jauh dari sini. Jika Anda hanya terbang jauh-jauh, Anda tidak hanya akan menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan, tetapi juga membuang banyak waktu. Sepertinya aku perlu menggunakan harta ini.
Limuran mengeluarkan lebih dari 10 bendera formasi dan pelat ajaib dari tas penyimpanan di tangannya, lalu mulai mempelajarinya dengan cermat. Formasi ini disebut formasi terbang. Formasi ini diambil oleh Limuran dari Tuan Muda Feixing dan bawahannya dari suku Feitian, klan manusia serigala. Satu-satunya fungsi formasi terbang adalah untuk membentuk formasi teleportasi sementara, yang dapat berteleportasi jarak jauh ke suatu arah tertentu. Meskipun formasi terbang tidak dapat berteleportasi ke lokasi yang ditentukan seakurat formasi teleportasi dua arah, ia memiliki beberapa kegunaan saat diperlukan pergerakan jarak jauh. Di sebelah timur kota West Wastelen, terdapat beberapa kota orc besar. Selama Limuran menggunakan Flying Array untuk terus berteleportasi ke timur, ia dapat mencapai kota-kota besar tersebut lebih cepat. Ini tidak hanya menghemat banyak waktu, tetapi juga menghindari banyak masalah. Setiap kali menggunakan formasi ini, sejumlah batu roh dikonsumsi. Semakin jauh jaraknya, semakin banyak energi batu roh yang dikonsumsi. Jika energi yang terkandung dalam 108 batu roh perantara yang dibutuhkan untuk formasi ini habis sepenuhnya, teleportasi sejauh 10.000 mil dapat dicapai dalam sekali jalan. Secara keseluruhan, biaya formasi ini tidak sedikit. Namun, mengingat kekayaan Limuran, biayanya hampir tidak terjangkau. Formasi terbang adalah formasi yang sangat umum di suku Feitian. Tas penyimpanan para biksu suku Feitian semuanya berisi kitab suci yang memperkenalkan formasi ini. Limuran menyusun formasi terbang di sekelilingnya dengan cermat sesuai dengan deskripsi dalam kitab suci. Karena tidak terbiasa dengan teknik tersebut, Limuran menghabiskan 1 jam penuh untuk menyelesaikan susunan formasi terbang tersebut. Setelah mengaktifkannya, kabut putih langsung mengepul dari formasi tersebut, menyelimuti Limuran. Saat berikutnya, Limuran merasa pusing karena cahaya putih itu, tetapi segera kembali normal dan cahaya itu menghilang. Limuran mendapati dirinya berada di udara di atas gunung hijau. Tampaknya ada sebuah desa orc kecil di kaki gunung yang jauh. Peralatan untuk membentuk formasi berserakan di sekelilingnya. Adapun batu-batu roh di dalam formasi, vitalitasnya telah terkuras habis dan menjadi tak terlihat. Limuran mengumpulkan peralatan untuk menyiapkan formasi dan terbang menuju desa kecil. Tentu saja, tidak mungkin ada master di desa terpencil seperti itu. Mungkin hanya ada beberapa biksu Bisman di tahap Kimai, dan paling banyak 1 atau 2 biksu di tahap awal Senyu. Mereka tidak mengancam Limuran. Setelah Limuran terbang di atas desa, dia melihat sekelilingnya tetapi tidak melihat satu pun pendeta orc, dan bahkan tidak dapat merasakan napas mereka. Mungkinkah itu desa yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun? Limuran tercengang. Ia melihat rumah-rumah batu di desa itu masih utuh, dan beberapa bahkan tampak lebih baru, seolah-olah baru dibangun beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin desa itu benar-benar terbengkalai tanpa ada seorang pun yang terlihat? Limuran mencari ke dalam dan keluar tetapi tidak menemukan satu pun orc, jadi dia terpaksa menyerah. Awalnya aku ingin mencari tahu di mana aku berada sebelum melanjutkan perjalananku, sekarang sepertinya aku tidak punya pilihan selain terus menuju ke timur, desah Limuran tanpa daya. Dia mengeluarkan lebih dari 100 batu roh tingkat menengah dan menyiapkan formasi terbang lagi. Kali ini, gerakan Limuran jauh lebih cepat, dan ia hanya membutuhkan waktu sepersekian dupa untuk menyelesaikan formasi Feitian. Namun, kecepatan ini masih jauh lebih lambat daripada para kultivator dari suku Feitian. Para kultivator dari suku Feitian hanya membutuhkan beberapa napas untuk menyelesaikan formasi dan mengaktifkannya. Limuran mengaktifkan formasi terbang, dan cahaya putih melesat ke langit, menyelimuti Limuran. Limuran tiba-tiba merasa pusing lagi, dan tingkat pusingnya jauh lebih parah daripada sebelumnya. Sepertinya transmisi jarak jauh yang terus-menerus memiliki dampak buruk pada pikiran, tubuh, dan kekuatan sihir sang kultivator, gumam Limuran dalam hati. Kekuatan sihirnya sangat kuat, dan tubuhnya juga sangat kuat karena ia telah mencapai teknik pemurnian tubuh tingkat keempat. Oleh karena itu, ia tidak banyak bereaksi terhadap kedua transmisi ini. Sebaliknya, pikirannya sedikit terganggu dan ia merasa sedikit pusing. Akan tetapi, Limuran telah memakan buah ajaib, dan kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada para kultivator yang setingkat di tahap pengembaraan, jadi setelah beristirahat sejenak, perasaan tidak nyaman ini pun lenyap. Alasan mengapa kekuatan spiritualku sedikit lebih tinggi daripada kultivator setingkatku adalah berkat buah roh yang memabukkan. Sayangnya, meskipun buah ini ajaib, efeknya hanya terbatas pada kultivator di tahap pengembaraan ilahi. Bantuannya sangat terbatas bagi kultivator di tahap fase Dharma. Tapi Nirvana berbeda. Setiap kali aku bertemu dengannya, kesadaran ilahinya tampak bertumbuh secara signifikan. Ia tak hanya mampu mengendalikan instrumen magisnya hingga tingkat tertinggi, ia juga mampu menguasai seni rahasia inkarnasi. Semua ini membutuhkan kesadaran ilahi yang kuat untuk melakukannya, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kesadaran ilahi Nirvana. Kesadaran spiritual yang kuat bisa jadi bawaan,
sangat berbakat dalam kesadaran spiritual, atau telah mengonsumsi harta karun rahasia atau mempraktikkan teknik rahasia. Nirvana secara acak memilih seorang murid kuil Daming untuk dirasuki dan dilahirkan kembali. Mustahil baginya memiliki bakat kesadaran spiritual setinggi itu. Sepertinya ia telah mengonsumsi harta karun yang tak kalah dahsyatnya dengan buah dewa yang memabukkan, atau mempraktikkan teknik rahasia yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Teknik rahasia pengembangan kesadaran ilahi sangat langka dan sulit untuk berhasil. Konon, teknik ini bahkan lebih sulit daripada latihan fisik. Namun, Niseng pernah berada di tahap awal tubuh sejati. Mungkin tidak mengherankan jika ia dapat menguasai teknik rahasia ini dan mengembangkannya hingga tingkat yang lebih rendah. Sementara pikiran Limuran dipenuhi pikiran-pikiran yang mengganggu, ia juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ini adalah gunung tandus. Sejauh mata memandang, semuanya adalah tanah kuning. Bahkan tidak ada sedikit pun gulma atau pohon, dan tentu saja tidak ada petani lain. Limuran mengerutkan kening, dan sekarang dia tidak tahu di mana dia berada. Namun, kedua kali dia berteleportasi ke timur menggunakan formasi terbang, jadi dia seharusnya berada di dekat beberapa kota orc besar. Kalaupun ada penyimpangan, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Coba lagi, tapi jangan menyebar terlalu jauh kali ini, gumam Limuran. Dia mengatur formasi terbang lagi, dan kemudian mengaktifkan sekitar sepertiga kekuatan formasi, yang hanya dapat mentransmisikan sekitar 3.000 mil. Cahaya putih menyambar, dan Limuran segera menghilang di kejauhan setelah cahaya itu menggulung. Kali ini, karena jarak transmisinya tidak jauh, Limuran tidak merasakan ketidaknyamanan yang berarti. Namun, begitu cahaya putih menghilang, ia langsung mendengar suara kacau, yang sepertinya bercampur tangisan. Ada seseorang. Limuran terkejut sekaligus senang. Ia lalu melihat sekeliling dan kembali tertegun. Ia mendapati dirinya berada di atas sebuah lembah. Di dasar lembah, puluhan biksu naga yang mengenakan baju besi perunggu sedang mengepung ratusan biksu centaur. Banyak sekali prajurit berbaju besi perunggu. Limuran terkejut. Ia telah tinggal di suku naga selama beberapa waktu dan tahu bahwa semua prajurit berbaju besi perunggu berada di tingkat senyu. Prajurit suku naga di tingkat Qi dan Meridian semuanya mengenakan baju besi-besi hitam, dan hanya para tetua suku naga di tingkat Dharma yang layak mengenakan baju besi perak putih, yang merupakan simbol status. Meskipun jumlah pendeta centaur 10 kali lebih banyak, ada laki-laki, perempuan, muda dan tua, dan sebagian besar dari mereka berada pada tahap Qi dan Meridian. Hanya 7 atau 8 yang berada pada tahap senyu, dan bahkan ada puluhan anggota suku yang belum membangkitkan roh mereka. Para prajurit berbaju perunggu dari klan naga mengepung para pendeta centaur di lembah, tetapi tidak membasmi mereka, seolah-olah mereka bermaksud menangkap mereka hidup-hidup. Apakah mereka akan menangkap mereka sebagai budak? Limuran tergerak, dan ia langsung teringat pengalamannya dengan suku naga. Limuran tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam hal ini. Ia hanya ingin meminta petunjuk arah dan pergi. Ia sekarang berada di tingkat kultivasi ke-6, jadi para prajurit berbaju besi perunggu itu tentu saja tidak berani menangkapnya sebagai budak. Tanpa diduga, sebelum dia sempat membuka mulutnya, dia dikelilingi oleh beberapa pembudidaya naga. Hei, kok tiba-tiba muncul manusia serigala? Dan dia punya tingkat kultivasi tingkat 6. Tanya seorang manusia naga tingkat 5 dengan heran. Jangan khawatirkan dia, kami akan mengikuti perintah dan mengalahkannya juga, kata seekor naga tingkat 6 dengan dingin. Saat mereka berbicara, para biksu naga bergegas menuju Limuran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berhenti, teriak Limuran. Ia sama sekali tidak tahu alasannya, tetapi ia tidak ingin bertarung dengan para biksu naga setingkat ini tanpa alasan. Lagi pula, jumlah mereka cukup banyak. Mungkin tempat ini dekat dengan kota naga. Ia tidak berani menyinggung para biksu naga ini dengan gegabah. Namun, para naga itu menganggap tindakannya sebagai pengecut dan menyerang Limuran tanpa henti. Mereka melemparkan rantai perak bertabur sengat berduri beracun, yang bergulung-gulung ke arah Limuran serempak. Dalam sekejap, rantai itu seperti jaring raksasa yang menutupinya. Limuran tidak menghindar atau menghindar, malah membiarkan rantai melilitnya. Haha, dia benar-benar lemah, tanpa perlawanan sama sekali. Seorang manusia naga tingkat 5 tertawa dan berkata, sayang sekali dia masih memiliki kultivasi tingkat 6. Saat aku di tingkat ke-4, aku jauh lebih kuat darinya. Manusia naga tingkat kelima ini sedang merasa bangga ketika Limuran tiba-tiba berteriak dan menarik kuat kedua lengannya, hingga akhirnya semua rantai perak di tubuhnya putus. Para manusia naga terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Limuran melesat dan bergegas ke sisi manusia naga tingkat 5 yang tertawa terbahak-bahak dengan kecepatan luar biasa. Tawa manusia naga itu tiba-tiba berhenti. Ia merasakan sebuah harta karun dingin dikalungkan di lehernya. Wajah manusia naga tingkat kelima tiba-tiba berubah pucat, dan ekspresi puas dirinya sebelumnya pun hilang. Berhenti, ampuni nyawanya.
Teriak manusia naga tingkat 6 yang memimpin dengan cepat. Meskipun tingkat kultivasi manusia naga tingkat kelima tidak sebaik dirinya, statusnya sangat tinggi. Jika terjadi kecelakaan, ia tidak akan bisa melarikan diri. Limuran tidak membasmi manusia naga tingkat 5 itu dengan satu serangan, juga tidak menurunkan bilah tajam di tangannya. Sebaliknya, ia menekan telapak tangannya ke punggung manusia naga tingkat 5 itu. Tubuh manusia naga itu langsung menegang dan kekuatan sihirnya tersegel, membuatnya tak bisa bergerak. Limuran berkata dengan dingin, aku baru di sini dan tidak punya dendam terhadap bangsawan manapun. Kenapa kalian menyerangku? Ini salah paham, ini semua salah paham, jelas manusia naga tingkat 6 itu dengan tergesa-gesa. Kami mematuhi perintah Dewan Tetua Orc untuk mewajibkan semua biksu Orc, terlepas dari tingkat kultivasi atau status mereka, untuk bergabung dengan pasukan Orc dan melawan para Ibel. Limuran terkejut ketika mendengar ini melawan Ibel. Apakah perang antara Orc dan Ibel sudah pecah? Rekan Taois, kau sudah beberapa tahun tidak keluar, kan? Lebih dari setahun yang lalu, perang besar pecah, tetapi tidak ada pemenangnya. Para makhluk tingkat tinggi dari Orc dan Ibelku sepakat bahwa karena kedua belah pihak bagaikan air dan api, mereka sepakat untuk bertarung pada waktu yang tepat. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk merekrut prajurit di bawah perintah Dewan Tetua. Rekan Taois, tolong lihat, ini adalah perintah semua orang suci yang dikeluarkan oleh Dewan Tetua. Kata manusia naga tingkat 6 itu, sambil mengeluarkan sebuah gulungan dari tangannya. Ada puluhan kata yang tertulis di gulungan itu, dan isinya pada dasarnya sesuai dengan apa yang dikatakan manusia naga tingkat 6 itu. Limuran memandangi segel tanda tangan pada gulungan itu dan hatinya tergerak. Itu memang simbol Dewan Tetua Orc. Di negeri kuno, tak seorang pun berani memalsukan nama Dewan Tetua. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan manusia naga tingkat 6 itu benar. Inilah saatnya para Orc dan Ibel bertarung satu sama lain. Hidup dan mati dipertaruhkan. Dengan ini aku memerintahkan semua biksu Orc di dunia, terlepas dari seberapa tinggi atau rendahnya tingkat kultivasi mereka, atau status mereka yang mulia atau rendah hati, untuk bergabung dengan pasukan di sekitar sini. Ketika kalian melihat ordo 10.000 orang suci, kalian harus menaati semuanya. Mereka yang melanggar perintah akan dieksekusi. Limuran melafalkan kata-kata ordo 10.000 orang suci dalam hati, dan hatinya bergetar. Ketika manusia naga tingkat 6 melihat ekspresi Limuran, ia tahu bahwa Limuran juga sangat takut pada ordo 10.000 orang suci. Lagi pula, seluruh suku Orc dikendalikan dan dimanipulasi oleh Dewan Tetua. Menyinggung Dewan Tetua sama saja dengan mencari kematian. Bahkan jika seseorang berada di tahap fase Dharma, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Manusia naga tingkat 6 tersenyum dan berkata, kami diperintahkan untuk membawa para centaur yang telah menghindari perintah untuk bergabung dengan pasukan. Kami kebetulan bertemu denganmu, dan mengira kau juga menghindari perintah, jadi kami menyerangmu. Sekarang kami menyadari itu hanya kesalahpahaman, jadi tolong tenang dan jangan merusak hubungan ini. Limuran merenung sejenak, mengangguk, mengulurkan telapak tangannya dan menepukkannya, mendorong manusia naga tingkat kelima di depannya lebih dari 10 kaki jauhnya. Kau, setelah manusia naga tingkat kelima meninggalkan Limuran, ia akhirnya bisa bergerak bebas. Ia menatap Limuran dengan marah. Tepat saat ia hendak marah, ia kebetulan bertemu dengan tatapan mata Limuran yang sangat dingin. Ia baru saja lolos dari maut, dan langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Ia tak berani berkata apa-apa lagi. Sebagai seorang kultivator biasa tingkat lanjut, apakah saya juga harus bergabung dengan tentara? Tanya Limuran. Naga tingkat 6 mengangguk. Entah kau seorang kultivator tunggal atau anggota suku besar, bahkan kepala klan, semua orang harus berpartisipasi. 1000 mil di depan, di luar kota Xiaolong, ada pasukan yang terdiri dari hampir 1 juta orang berkumpul. Mereka semua kultivator tunggal dari dekat sini, dan di antara mereka ada beberapa kultivator manusia serigala sepertimu. Ya, dengan kekuatan dan kultivasimu, kau seharusnya bisa mendapatkan posisi sebagai pelindung setelah bergabung dengan pasukan, dan kau bisa memimpin ribuan biksu. Statusmu hanya di bawah para tetua itu, dan perlakuanmu juga sangat baik, kata biksu naga lainnya dengan iri. Limuran mengangguk dan berkata, saya mengerti. Saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Setelah menyelesaikannya, saya akan mendaftar di militer. Anda tidak perlu mengantar saya secara pribadi. Baiklah, manusia naga tingkat 6 itu tampak sedikit malu, tetapi segera kembali tenang. Ia tersenyum dan berkata, tentu saja, tidak masalah. Kami hanya mengikuti perintah untuk menangkap para centaur ini dan mendaftarkan diri. Soal kapan kalian mendaftar, itu bukan tanggung jawab kami. Namun, setelah Ordo All Saints dikeluarkan, semua suku Orc di seluruh negeri kuno akan diberitahu, dan tak seorang pun bisa menghindarinya. Jika Dewan Tetua mengetahui bahwa seseorang sengaja menghindari panggilan Ordo All Saints,
mereka akan mengirim seseorang untuk membasmi mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Sudah ada tidak kurang dari 100 kasus seperti itu tahun lalu, dan bahkan seorang tetua tingkat 7 kehilangan nyawanya. Limuran tentu saja bisa menangkap peringatan dalam kata-kata orang ini. Ia berkata, "Terima kasih atas pengingatnya, Yang Mulia. Saya tidak akan menunda terlalu lama dan akan segera bergabung dengan tentara." Setelah mengatakan ini, Limuran pergi dengan anggun. Para pembudidaya naga, setelah menyaksikan kekuatan ilahinya sebelumnya, tidak berani mengejarnya. "Tuan Su, apakah Anda baik-baik saja?" Tanya manusia naga tingkat 6 kepada manusia naga tingkat 5 yang masih gemetar, menenangkan. Keberangkatan Ordo semua orang suci telah membuat para kultivator dari segala penjuru khawatir. Beberapa master yang biasanya hidup menyendiri dan tak pernah muncul juga muncul. Jadi, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di mana-mana. "Tuan, jangan remehkan musuh." Manusia naga tingkat kelima mengangguk dan terdiam cukup lama. "Dengar, para biksu centaur. Perintah wajib militer ini dikeluarkan oleh Dewan Tetua Orc. Siapapun yang tidak patuh akan dibasmi. Kalian harus segera bergabung dengan pasukan kami, atau kalian semua akan dikubur di lembah ini." Teriak manusia naga tingkat 6 dengan keras, melampiaskan semua amarahnya kepada para biksu rendahan yang tak berdaya melawan. Beberapa hari kemudian, di depan sekumpulan rumah batu darurat yang padat di luar kota Xiaolong, Limuran berdiri berbaris bersama sekelompok biksu yang baru saja mendaftar menjadi tentara. Dalam beberapa hari terakhir, dia diam-diam mencari informasi dari banyak tempat dan memastikan bahwa Ordo 10.000 orang suci memang ada, dan bahwa ada banyak tim di dekatnya yang berspesialisasi dalam memburu biksu yang melarikan diri dari Ordo tersebut, dan bahkan ada beberapa makhluk tingkat Dharma yang bertanggung jawab. Limuran tidak ingin terlibat dalam perang antara para Orc dan Ibel, dan ingin menghindarinya, tetapi sayangnya ia ditemukan oleh sekelompok biksu yang dipimpin oleh seorang tetua tingkat Dharma. Ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit dan melapor untuk bergabung dengan pasukan. Banyak biksu seperti dia yang dipaksa masuk tentara. Beberapa bahkan melawan dengan keras, tetapi hasilnya biasanya tidak baik. Limuran tidak berani menentang Ordo 10.000 orang suci melakukannya sama saja dengan mencari kematian. Ia hanyalah seorang kultivator biasa di antara pasukan berkekuatan jutaan orang, jadi tidak ada yang istimewa darinya. Ia tidak perlu khawatir identitasnya terbongkar, jadi ia memutuskan untuk tetap bersama pasukan untuk sementara waktu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Di luar kota Xiaolong, sebuah area luas telah ditetapkan khusus sebagai lokasi kamp militer. Ada barisan pengawasan ketat di sekelilingnya. Begitu memasuki kamp militer, mustahil untuk keluar diam-diam. Limuran memandangi para biksu di sekitarnya yang telah bergabung dengan pasukannya. Beberapa tampak gembira, sementara yang lain tampak sedih. Tampaknya para biksu Orc memiliki pendapat yang berbeda tentang perang yang akan datang. Saat tiba giliran Limuran untuk melapor, tetua-ketua klan naga, yang berada di tahap fase Dharma, bersikap cukup ramah kepadanya karena ia memiliki kultivasi tingkat ke-6. "Anak muda, apakah engkau seorang petani yang bekerja mandiri atau berasal dari suatu suku?" Tanya orang tua itu sambil tersenyum. "Maaf, senior, apa ada bedanya? Bukankah kita semua harus mendaftar di militer, apapun latar belakangnya?" Tanya Limuran penasaran. Tetua klan naga berkata, "Memang, semua orang perlu mendaftar. Namun, ada juga pasukan klan Orc yang besar di kota Beichang milik klan manusia serigala, yang dikuasai oleh klan manusia serigala. Jika kalian mau, kalian juga bisa bergabung dengan pasukan kota Beichang. Ada susunan teleportasi di barak yang mengarah ke kota Beichang. Jika kalian membutuhkannya, aku bisa meminta seorang biksu untuk memindahkan kalian ke pasukan kota Beichang untuk melapor." Limuran tertegun. Ia merenung sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Aku hanya seorang kultivator biasa. Kemanapun aku pergi, aku tidak peduli. Lebih baik aku tetap di sini." Karena pasukan utama biksu manusia serigala ada di kota Beichang, para tetua suku Feitian pasti juga ada di sana. Kalau aku kembali ke kota Beichang dan ketahuan, situasinya akan sangat buruk. Dengan semakin dekatnya perang, pemimpin suku Feitian dapat dengan mudah mengatur agar Limuran menjalankan misi dengan dalih mempersiapkan perang, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk membasminya. Karena itu, Limuran tidak akan pernah berani gegabah kembali ke kota Beichang. Namun, di luar kota Xiaolong yang dikuasai klan naga, tak seorang pun dapat mengenalinya, dan dia dapat tinggal di sini dengan nama samaran tanpa dikenali. Tetua klan naga mengangguk gembira dan berkata, "Kalau begitu, dengan tingkat kultivasimu, kau bisa mendapatkan posisi penjaga junior, yang disertai dengan gaji yang besar. Jika kau berkinerja baik di masa depan, kau akan dipromosikan menjadi penjaga senior, dan gaji serta imbalanmu juga akan meningkat pesat." Sambil berbicara,
dia menyerahkan kepada Limuran sebuah token identitas, seperangkat baju zirah dan peralatan sihir, serta sejumlah batu roh. Limuran mengucapkan terima kasih dan menerimanya, lalu pergi ke suatu tempat di kamp militer untuk mengambil jabatannya. Limuran disambut oleh seorang manusia serigala parubaya yang ramping dengan tahap awal pengembaraan ilahi. Suku manusia serigala adalah salah satu klan orc utama, dengan para kultivator yang tersebar di seluruh tanah kuno. Ada banyak kultivator manusia serigala independen di dekatnya, dan beberapa ribu dari mereka saat ini berada di pasukan ini. Namun, di antara manusia serigala ini, tingkat kultivasi tertinggi hanya tingkat ke-6. Para tetua di atas tingkat ke-7 secara alami bergabung dengan pasukan kota Beichang. Manusia serigala parubaya itu berkata dengan rendah hati, saat ini ada 6 penjaga manusia serigala peringkat 6 sepertimu, masing-masing memimpin lebih dari 1000 biksu manusia serigala. Marga saya Lin, dan saya bertugas di ketentaraan. Mu, sang penjaga, panggil saja saya Xiaolin. Jika Mu, sang penjaga, memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Saya telah berada di dekat kota Xiaolong selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan kamp militer ini. Jadi, Letnan Lin, kata Limuran sambil membungkuk. Ia tidak tertarik memeriksa para biksu serigalanya, tetapi malah bertanya langsung, sejujurnya, penjaga ini perlu membeli beberapa harta karun. Bagaimana aku bisa keluar dari barak dan pergi ke pasar kota untuk membelinya? Petugas Lin tersenyum tipis dan berkata, kalau pelindungmu hanya ingin membeli harta karun, dia tidak perlu keluar dari barak. Ada pasar di sudut barat laut barak. Pasarnya tidak besar, tapi sangat ramai, dan menjual berbagai macam harta karun. Bahkan lebih lengkap daripada pasar di kota, tapi harganya sedikit lebih mahal. Limuran mengikuti instruksinya dan tiba di sudut barat laut kamp militer. Memang ramai dengan orang-orang. Ada beberapa rumah batu bertingkat di sini, yang menempati area yang sangat luas. Ada banyak toko besar di dalam rumah-rumah batu tersebut, dan para biksu terus berdatangan dan pergi. Limuran mengerutkan kening. Ia tidak terbiasa tiba-tiba dikelilingi begitu banyak orang. Akan tetapi, saat Limuran melangkah ke kota pasar, para kultivator di sekitarnya, setelah melihat tingkat kultivasinya, semuanya menjauh, menyisakan jalan kecil untuknya. Di pasar militer ini, kultivasi tingkat ke-6 Limuran sudah termasuk yang tertinggi di antara para kultivator lainnya. Para tetua di tahap Dharma jarang keluar, dan mereka juga tidak akan menurunkan status mereka dengan berbaur di pasar militer ini. Harta karun di sini tidak banyak berguna bagi mereka. Oleh karena itu, dengan tingkat kultivasi Limuran saat ini, selama dia tidak memprovokasi orang lain, kecil kemungkinan kultivator lain akan menindasnya. Limuran melihat sekelompok besar biksu mengelilingi sebuah toko, baik di dalam maupun di luar. Karena penasaran, ia pun maju untuk melihat-lihat. Melihat tingkat kultivasinya, para kultivator di sekitarnya pun memberi jalan kepadanya, yang memungkinkan Limuran masuk ke dalam kerumunan. Limuran segera menyadari bahwa toko itu dipenuhi puluhan gadis muda bertubuh ramping bak rubah. Gadis-gadis ini hanya mengenakan pakaian minim, memperlihatkan sebagian besar kulit putih salju mereka. Rantai berat membelenggu kaki mereka, dan papan kayu tergantung di leher mereka. Beberapa papan mencantumkan harga yang tepat, sementara yang lain bertuliskan bisa dinegosiasikan atau ditawar. Ternyata mereka beberapa pelayan, pikir Limuran dalam hati. Para wanita manusia rubah selalu dikenal karena pesona mereka di kalangan orc. Beberapa kultivator wanita tingkat rendah dari suku manusia rubah sering dijual sebagai budak kepada kultivator tingkat tinggi lainnya, baik sebagai pelayan maupun selir. Saya tidak pernah menyangka akan ada seorang gadis cantik yang dilelang secara terbuka di kamp militer ini, kata seorang pendeta di dekatnya dengan terkejut. Hei, justru karena kita berada di kamp militer, perang sudah di depan mata, dan tidak ada kesenangan lain, bisnis para pelayan ini sangat menjanjikan. Menurut hasil sebelumnya, para pelayan yang sedikit cantik dijual dengan harga yang sangat tinggi, kata biksu lainnya. Gadis mana yang kau incar, rekan Taois? Seorang asisten toko berkata kepada Limuran, tidak masalah kalau kau tidak suka siapapun, kupu-kupu malam paling populer kita akan segera keluar. Rekan Taois, tolong jangan pergi. Hei, rekan Taois. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Limuran melambaikan tangan dan pergi. Ia tidak tertarik dengan hal ini. Limuran berkeliling pasar sebentar dan mendapati pasar itu ramai dengan aktivitas, meskipun sebagian besar dipenuhi kenikmatan sensual. Para biksu, yang terpaksa tetap tinggal di barak, tidak dapat pergi dan tidak punya kegiatan lain, berbondong-bondong ke pasar untuk mencari hiburan. Kaum naga mendirikan pasar ini di dalam barak untuk memberikan kenyamanan bagi para biksu, tetapi juga untuk menidurkan mereka dalam keadaan berfoya-foya, yang sedikit meredakan ketegangan sebelum pertempuran. Limuran tidak terlalu tertarik dengan minuman dan berbagai kegiatan lainnya. Ia hanya berhenti sebentar untuk melihat-lihat lalu pergi. Tak lama kemudian,
Ia tiba di sebuah toko material dengan lebih dari 10 pelanggan. Toko material ini tidak terlalu besar, tetapi beberapa baris rak tinggi dipenuhi kantong penyimpanan yang menggembung. Setiap kantong penyimpanan diberi label, yang jelas mencatat nama harta karun di dalamnya. Inilah tempat yang kucari. Limuran sangat gembira. Ia langsung melambaikan tangan ke arah seorang petugas dan menyebutkan lebih dari 20 harta karun sekaligus. Apakah Anda membutuhkan semua harta karun ini, senior? Tanya petugas muda itu. Kami tidak menjual lem burung walet darah dan buah hati petir, tetapi kami memiliki semua harta karun lainnya. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Yang lainnya, Limuran tertegun, merasa terkejut sekaligus gembira. Awalnya ia mengira jika ia bisa membeli setengah dari harta karun yang ada di toko ini, ia akan merasa puas, tetapi ia tidak menyangka bahwa harta karun di toko ini begitu lengkap, hanya ada 2 macam harta karun yang tidak bisa ia temukan. Saya ingin tahu berapa harganya? Tanya Limuran. 300 batu roh tingkat menengah untuk 1 ons gangsha putih, 200 batu roh tingkat menengah untuk 1 pon bubuk penempat tulang. Petugas itu mencatat harga lebih dari 20 jenis harta karun sekaligus, semuanya adalah harta karun yang baru saja disebutkan Limuran. Apa yang dikatakan Letnan Lin memang benar. Harga harta karun di sini memang sedikit lebih tinggi, tapi tidak terlalu mahal. Hanya 10% atau 20% lebih mahal. Limuran mengangguk diam-diam dalam hati. Katanya kalau saya mau beli banyak sekaligus, harganya bisa lebih murah. Saya tidak tahu berapa banyak yang Anda butuhkan, bisakah Anda memberi saya perkiraan kasar? Tanya petugas itu dengan sopan. Limuran merenung sejenak, lalu menggerakkan bibirnya sedikit dan membisikkan sejumlah besar angka kepada lawan bicaranya. Angka ini cukup mengejutkan untuk eksistensi tingkat ke-6. Wajah petugas itu berubah ketika mendengar ini, lalu berkata, saya tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini. Saya akan meminta penjaga toko untuk pergi dan membiarkan dia yang mengurus transaksi dengan Anda secara langsung. Mohon tunggu sebentar. Limuran mengangguk, memberi isyarat kepada pihak lain untuk pergi dan kembali dengan cepat. Tak lama kemudian, petugas datang membawa seorang kultivator naga paruh baya tingkat ke-5. Kultivator tersebut dengan sopan memberi hormat kepada Limuran dengan tinjunya, dan Limuran pun membalas hormatnya. Ada terlalu banyak orang di sini, silakan pergi ke ruang VIP di lantai atas untuk berdiskusi lebih detail. Kata penjaga toko paruh baya itu kepada Limuran. Limuran sedang memikirkan hal ini, jadi ia mengikuti penjaga toko ke lantai 2 toko. Di pintu masuk lantai 2, terdapat tirai cahaya tembus pandang. Limuran mengamati lebih dekat dan memastikan bahwa tirai cahaya itu hanya digunakan untuk menghalangi pikiran dan suara spiritual, dan tidak terlalu kuat. Kemudian ia mengikuti penjaga toko ke dalam tirai cahaya tersebut. Ada beberapa ruangan terpisah yang tenang di lantai 2. Penjaga toko mengundang Limuran ke salah satunya, lalu bertepuk tangan. Segera, seorang gadis manusia rubah, Ying Ying, maju dan menyerahkan tes spiritual kepadanya. Di sini tidak hanya lebih tenang, tapi transaksi Anda dengan kami juga tidak akan terlihat oleh orang luar, kata penjaga toko. Kalau transaksinya kecil, tidak masalah. Tapi kalau transaksinya besar, saya yakin Anda tidak ingin semua orang tahu. Limuran mengangguk. Tingkah laku pihak lain memang sangat bijaksana. Penjaga toko kemudian menyerahkan selembar giok kepada Limuran dan berkata, nama-nama semua harta karun di toko kami tercantum di dalam lembaran giok ini, beserta harganya. Tentu saja, karena volume transaksi Anda cukup besar, harganya akan sedikit didiskon. Rekan Taois, silakan beritahu kami harta karun apa yang Anda inginkan dan berapa harganya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodasi Anda. Terima kasih, penjaga toko. Limuran mengambil slip giok itu, mengulurkan jarinya dan mengetik mantra, lalu memisahkan seberkas kesadaran spiritual untuk langsung memasuki slip giok itu, sehingga ia dapat langsung memahami semua informasi di dalam slip giok itu dalam benaknya. Setelah beberapa saat, Limuran menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan juga sedikit gembira. Keragaman harta karun di toko material ini bahkan lebih lengkap dari yang diperkirakan Limuran. Beberapa harta karun yang tak terduga yang tak pernah ia duga akan dibeli langsung ternyata dijual di sini. Tak lama kemudian, Limuran menarik pikiran spiritualnya dari slip giok, lalu mengangguk dan berkata, toko Anda benar-benar memiliki koleksi harta karun yang lengkap. Saya mengaguminya. Saya membutuhkan beragam jenis dan jumlah harta karun, jadi harga totalnya tentu saja tinggi. Namun, saya tidak bisa mengumpulkan batu roh sebanyak itu saat ini. Saya ingin tahu apakah toko Anda bersedia menggunakan material atau instrumen magis lain sebagai penggantinya. Tentu saja boleh, kata penjaga toko tanpa ragu. Namun, harga yang kami tetapkan untuk mendaur ulang instrumen magis dan harta karun lainnya tentu saja tidak terlalu tinggi, sekitar setengah dari harga aslinya. Namun, kami tidak menanyakan asal-usul harta karun tersebut.
Selama Anda bersedia menjualnya, kami berani membelinya, dan kami tidak akan membocorkan sedikit pun. Kultivator mana yang telah mencapai level limuran yang belum pernah mengalami pertarungan hidup dan mati, dan belum pernah membasmi beberapa kultivator yang malang. Jadi, wajar saja jika banyak kultivator yang perlu menjual alat dan material sihir tambahan yang telah mereka peroleh. Sebagian besar toko di pasar menjual barang semacam ini, dan harganya sekitar setengah dari harga aslinya. Setelah ragu sejenak, limuran memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dia mengeluarkan lusinan berbagai instrumen sihir dari tas penyimpanannya dalam satu tarikan napas, termasuk beberapa yang bermutu tinggi. Dia juga mengeluarkan sejumlah besar botol dan toples berisi berbagai material yang tidak bisa dia gunakan, serta ribuan batu roh tingkat menengah dan beberapa batu roh tingkat tinggi. Setelah melihat harta karun ini, penjaga toko juga cukup terkejut. Nilai harta karun ini setidaknya setara dengan total kekayaan 10 kultivator tingkat 6 biasa. Dengan kata lain, kekayaan yang diambil limuran lebih dari 10 kali lipat kekayaan para kultivator tingkat yang sama. Penjaga toko menatap limuran dengan heran. Ia tahu betul bahwa di dunia kultivasi abadi, terutama bagi para kultivator independen, hanya tingkat kekuatan tertentu yang dapat menentukan seberapa besar kekayaan yang dapat dikuasai seseorang. Agar limuran memiliki kekayaan sebesar itu, kekuatannya pasti jauh melampaui rekan-rekannya. Rekan Taois, Anda memang kaya. Penjaga toko menghitung harta karun yang dibawa limuran satu persatu, menghitung nilainya, lalu bertanya, harta karun apa yang ingin Anda beli? Limuran menjentikkan jarinya, mengaktifkan informasi pada slip giok, membentuk layar daftar yang sangat besar. Ia melafalkan nama dan jumlah hampir 100 harta karun yang tercantum dalam daftar sekaligus. Sambil berbicara, penjaga toko mencatat dan menghitung. Setelah sebatang dupa, penjaga toko berkata, nilai harta karun yang Anda bawa, dikurangi harga harta karun yang Anda beli, masih tersisa 2000 batu roh tingkat menengah. Apakah Anda ingin membeli yang lain? Saya menginginkan harta ini, kata limuran sambil menunjuk baris terakhir pada layar slip giok. Rekan Taois, apakah yang Anda bicarakan adalah meteorit dari luar angkasa ini? Penjaga toko itu tercengang. Ya, harta ini tidak ada harganya. Kira-kira 2000 batu roh tingkat menengah cukup, ya? Tanya limuran. Baiklah. Penjaga toko itu tampak malu, lalu berkata, sejujurnya, harta ini bukan milik kami, melainkan titipan dari rekan Tao lainnya. Oh, aku ingin tahu apa saja syarat transaksi untuk pihak pengirim. Tanya limuran. Menitipkan harta karun adalah hal yang sangat umum. Biasanya, orang-orang enggan menukarkan harta karun secara langsung dengan batu roh, tetapi ingin menukarnya dengan harta karun yang sangat mereka butuhkan, sehingga mereka menitipkannya melalui toko. Setelah transaksi berhasil, mereka hanya perlu membayar biaya agensi sebesar 10% hingga 30% kepada toko. Orang itu aneh, kata penjaga toko sambil mengerutkan kening. Meskipun dia baru di tingkat kelima, dia pemarah. Dia bilang meteorit ini punya daya tutup yang sangat baik dan merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat harta karun tersembunyi. Karena itu, siapapun yang ingin membeli harta karun ini harus mahir dalam seni tutup-tutup, kalau tidak, dia tidak akan menjualnya berapapun harga yang Anda bayar. Oh, benarkah? Limuran tertegun dan mengalihkan pandangannya ke batu besi abu-abu kehitaman yang tampak tak mencolok, yang diletakkan di dalam kotak giok indah di meja giok di sebelah pintu masuk lantai 2 toko. Kalau tidak salah, meteorit yang disebutkan di slip giok itu merujuk pada batu besi abu-abu kehitaman itu, kan? Tanya limuran sambil menunjuk kotak giok itu. Benar, si penjaga toko mengangguk. Limuran merenung sejenak, lalu berkata, saya sangat tertarik dengan meteorit ini, dan kebetulan saya juga tahu beberapa teknik penyembunyiannya. Saya ingin tahu apakah penjaga toko bisa mengatur agar saya bertemu langsung dengan pemilik harta karun ini. Setelah transaksi selesai, saya akan menggunakan 2000 batu roh tingkat menengah tambahan sebagai komisi. 2000 batu roh perantara dengan biaya perantara. Penjaga toko tertegun sejenak, lalu mengangguk berulang kali dengan gembira. Ia lalu menepuk dadanya dan meyakinkan, tidak masalah. Kami akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu pemilik harta karun itu dan mengatur agar Anda bertemu dengannya untuk transaksi sesegera mungkin. Limuran mengangguk, tersenyum tipis, lalu menatap batu besi berwarna abu-abu hitam itu lagi, dan tak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Besi meteorit hanyalah istilah umum untuk kategori besar harta karun besi dan batu. Semua harta karun ini mendarat di bumi bersama meteor dan meteorit. Meskipun sebagian besar terbuat dari bahan khusus, mereka tidak terlalu berguna. Akan tetapi, hanya ada sedikit meteorit yang cocok untuk membuat alat-alat ajaib, dan kadang-kadang beberapa alat ajaib yang tidak biasa dapat disempurnakan. Jadi, meskipun besi meteoritnya sama, kualitasnya bisa sangat bervariasi. Dan besi meteorit yang diminati limuran mungkin yang terbaik di antara semuanya.
Kalau tidak salah, ini mungkin besi tersembunyi yang dirumorkan, pikir Limuran dalam hati. Itulah material yang bisa digunakan untuk membuat senjata ajaib. Ia telah berlatih teknik pupil gelap, dan penglihatannya jauh lebih tajam daripada kultivator setingkatnya. Jadi, setelah memasuki lantai 2, sekilas ia bisa menyadari bahwa harta karun ini agak tidak biasa. Saat itu, ia mengamatinya beberapa kali lagi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian, ketika ia melihat besi meteorit dari luar angkasa yang dimasukkan ke dalam slip giok, ia semakin yakin akan penilaiannya. Besi tersembunyi juga merupakan jenis besi meteorit yang sangat langka dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Limuran mengetahui tentang besi tersembunyi ini karena tercatat dalam Sutra Malam Kegelapan. Harta karun yang dimurnikan dengan harta karun ini dapat dikombinasikan dengan teknik penyembunyian malam dalam Sutra Malam Kegelapan untuk mencapai efek penyembunyian yang sangat misterius. Oleh karena itu, Sutra Malam Kegelapan secara khusus memperkenalkan harta karun ini dan teknik pemurnian terkait. Entahlah, apakah pemilik harta karun ini tidak menyadari betapa berharganya besi tersembunyi ini, atau ia sengaja menyembunyikannya dengan meletakkannya di dalam kotak giok yang berkilauan dengan cahaya berharga. Sulit untuk melihat efek magisnya. Jika diletakkan di tempat gelap, hasilnya akan sangat berbeda, pikir Limuran dalam hati. Dengan persetujuan pemilik toko, Limuran mengambil meteorit itu di tangannya, melihatnya berulang kali, dan akhirnya menjadi lebih yakin dengan penilaiannya. Pada saat ini, pemilik toko juga memasukkan sejumlah besar harta yang dibeli oleh Limuran ke dalam tas penyimpanan tingkat tinggi dan menyerahkannya kepada Limuran. Limuran dengan hati-hati menghitung harta karun itu dan memeriksanya satu persatu. Setelah memastikan semuanya benar, ia meninggalkan jimat transmisi suara dan meninggalkan toko. Saya tidak menyangka bahan-bahan di sini begitu lengkap. Dengan cara ini, saya bisa memurnikan banyak jimat giok dan emas dengan berbagai khasiat, membuat banyak jenis jimat yang berbeda, dan bahkan memurnikan instrumen jimat. Limuran sangat gembira. Yang disebut jimat adalah metode pemurnian yang menggabungkan seni pembuatan jimat dengan seni pemurnian. Kualitas dan kekuatan jimat tidak hanya bergantung pada bahannya, tetapi juga, yang lebih penting, pada rune yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di atasnya. Misalnya, senjata jimat yang paling umum adalah zirah jimat. Zirah ini biasanya terbuat dari jimat giok yang dihubungkan dengan benang emas yang sangat kuat. Setiap jimat giok diukir dengan rune pertahanan yang padat, sehingga disebut zirah giok benang emas. Zirah ini dapat menyerap sejumlah besar serangan magis, memberikan pertahanan yang luar biasa kuat, jauh lebih kuat daripada zirah biasa. Teknik pemurnian jimat ini secara alami berasal dari dunia kultivasi manusia. Limuran sudah lama ingin memurnikan jimat seperti kain giok emas, tetapi ia terkendala oleh kurangnya bahan. Lagi pula, harga kain giok emas setara dengan ribuan jimat giok, dan makhluk biasa di tahap pengembaraan ilahi bahkan tidak sanggup memikirkannya. Berkat cermin perunggu misterius itu, tingkat keberhasilan Limuran dalam membuat jimat praktis terjamin, jauh melampaui para kultivator dengan tingkatan yang sama beberapa kali lipat. Ia juga telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar, dan kini ia dapat, dengan sedikit kesulitan, mencoba membuat pakaian pemakaman dari batu giok emas untuk meningkatkan kemampuan perlindungannya secara signifikan. Limuran berkeliling pasar dan mengunjungi beberapa toko lain untuk membeli beberapa bahan. Ia mendapatkan tas penyimpanan dari seorang kultivator tingkat Dharma dan telah membasmi puluhan kultivator pengembara ilahi. Kekayaannya jauh lebih besar daripada kultivator setingkatnya, jadi ia tidak berani mengungkapkan semuanya sekaligus. Karena itu, ia harus berbelanja beberapa kali di toko yang berbeda. Setelah membeli sejumlah besar bahan baku, Limuran kembali ke rumah batu independennya, membuka batasan rumah batu, menutup pintu, dan mulai membuat sejumlah besar jimat giok yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pakaian giok emas. Untuk menyerap serangan mana dengan atribut yang berbeda-beda, rune dengan atribut yang berbeda-beda dibutuhkan, dan jimat giok yang dibutuhkan juga terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Untuk memudahkan penenunan, Limuran memotong semua jimat giok menjadi irisan tipis berukuran sekitar 1 inci persegi, lalu mengukir berbagai rune pertahanan yang kuat pada setiap irisan jimat giok. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu untuk dipersiapkan, jadi jangan terburu-buru. Bagi mereka yang telah menjalani asketisme dan bermeditasi selama bertahun-tahun, kesabaran ini wajar. Mengenai benang emas yang digunakan untuk menenun jas giok, Limuran sudah memutuskan. Ia berencana menggunakan sutra yang diludahkan laba-laba haus darah sebagai bahan utama, lalu melapisinya dengan korundum untuk dimurnikan menjadi benang emas jas giok emas. Sutra laba-laba haus darah tidak hanya lembut, tetapi juga sangat kuat dan sulit dipotong, menjadikannya bahan baku yang sangat baik untuk memurnikan benang emas. Terlebih lagi, Limuran tidak perlu mengeluarkan satu batu roh pun untuk itu. Limuran dengan sabar menyiapkan jimat giok dan benang emas satu persatu. Setengah hari berlalu seperti ini. Setengah bulan kemudian,
Penjaga toko klan naga akhirnya mengirim pesan kepada Limuran bahwa pria aneh itu, pemilik harta meteorit, akhirnya meluangkan waktu untuk bertemu dengan Limuran untuk membahas rincian transaksi. Hari itu, menurut apa yang dikatakan penjaga toko, Limuran datang ke sebuah rumah batu di kamp militer, tempat pemilik harta karun itu berada. Permisi, apakah ini kediaman rekan Daois Luo? Nama saya Muli, dan saya datang untuk bertemu dengan Anda. Limuran menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengirim pesan ke dalam tirai cahaya terlarang di depan rumah batu itu. Masuklah, apa batasan rendahan ini benar-benar membuatmu bingung, rekan Tao? Suara malas seorang lelaki tua terdengar dari rumah batu. Limuran mengerutkan kening. Ia mengamati tirai cahaya pembatas itu dengan saksama beberapa kali dan mendapati bahwa tirai itu mirip dengan pembatas di rumah batunya. Seharusnya itu adalah lingkaran sihir pembatas biasa yang dipasang di kamp militer untuk setiap kediaman kultivator. Lingkaran itu memang tidak memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Maaf telah menyinggungmu. Limuran mengaktifkan kekuatan sihirnya sedikit, dan telapak tangannya memancarkan cahaya spiritual redup, yang kemudian menembus tirai cahaya. Kemudian, ia dengan lembut merentangkan telapak tangannya keluar, dan berhasil merobek celah di tirai cahaya terlarang yang lebarnya lebih dari 1 orang. Limuran kemudian menyelinap masuk dan memasuki rumah batu, dan tirai cahaya kembali normal. Limuran tercengang. Ia melihat manusia ular aneh di rumah batu itu. Ia memiliki 2 kepala dan 4 lengan. Kudengar suku ular memiliki 2 kepala, dan para biksu di suku itu semuanya berkepala 2 dan berlengan 4. Benar sekali, Limuran sangat terkejut. Penampilan kedua kepala itu sebenarnya berbeda. Yang satu berambut putih, dan yang satunya lagi seorang pemuda tampan. Kelihatannya sangat canggung. Suara lelaki tua itu terdengar lagi, keluar dari mulut lelaki tua berambut putih itu. Kau berhasil menembus batasan itu dengan begitu mudahnya, yang cukup membuktikan bahwa kendalimu atas kekuatan sihirmu telah mencapai puncaknya. Sepertinya hanya ada sedikit saingan di antara rekan-rekanmu. Hati Limuran bergetar. Meskipun lawannya baru mencapai tingkat kultivasi kelima, penglihatannya sangat tajam. Berdasarkan aksinya barusan, ia bisa merasakan bahwa kekuatannya luar biasa. Dia tidak berpura-pura rendah hati. Dia hanya tersenyum, mengepalkan tangan, dan membungkuk, lalu berkata langsung ke intinya, maaf mengganggu Anda. Saya ingin membeli meteorit dari luar angkasa itu. Saya ingin tahu bagaimana rekan Daois Luo akan berdagang. Asalkan orangnya tepat, aku tak mau satupun batu roh darimu. Aku bahkan rela memberikannya gratis. Kalau memang bukan jodohmu, itu tak ternilai harganya, kata monster berkepala 2 itu sambil menggelengkan kedua kepalanya. Apa artinya ditakdirkan? Limuran mengerutkan kening. Sederhana sekali, kata monster berkepala 2 itu, kalau kau bisa menggunakan kemampuan penyembunyianmu, asalkan cukup kuat, kaulah yang ditakdirkan untuk bertemu denganku. Tapi, kalau itu hanya kemampuan sepele, jangan pamer. Akhir-akhir ini, setidaknya 30 atau 50 orang yang mengaku bisa menyembunyikan diri telah mempermalukan diri di hadapanku, membuang-buang waktuku dengan sia-sia. Saudara Luo sedang mencari seorang kultivator yang ahli menyembunyikan kekuatan gaibnya. Kira-kira saya punya permintaan lain, ya? Tanya Limuran sambil berpikir. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, kata monster berkepala 2 itu, pokoknya, selama kau punya kemampuan penyembunyian yang kuat, akan ada peluang besar di hadapanmu. Kalau tidak, cepat pergi dan jangan buang waktuku. Kata-kata monster berkepala 2 itu cukup kasar. Dengan kultivasi tingkat kelimanya, ia berbicara kepada Limuran, yang berada di tingkat ke-6, dengan cara seperti ini. Limuran bisa saja pergi dengan marah atau bahkan membuat musuh rahasia karenanya. Namun, demi meteorit dari luar angkasa, Limuran tidak mempedulikannya. Bagaimana kau menilai apakah kemampuan penyembunyianku bagus? Tanya Limuran setelah merenung sejenak. Gampang, kata monster berkepala 2 itu, aku punya cermin di sini. Asal kau bisa melihatnya dari jarak 3 meter tanpa memperlihatkan wujud aslimu, bahkan jika kau punya kemampuan penyembunyian yang hebat, kau bisa langsung mendapatkan meteorit itu dari luar angkasa. Sambil berbicara, monster berkepala 2 itu mengeluarkan cermin perak seukuran telapak tangan, menjentikkan jarinya, dan mengucapkan mantra. Cermin itu langsung berubah menjadi beberapa kaki, dan cahaya perak redup muncul di permukaannya. Alat sihir tipe cermin biasanya sangat efektif dalam mematahkan ilusi dan teknik penyembunyian. Memang tidak mudah menyembunyikan sosok Anda di cermin. Limuran merenung sejenak, lalu mengangguk baiklah, aku akan bersiap-siap dan pasti akan datang menantang cermin ini tengah malam nanti. Malam hari, monster berkepala 2 itu tertegun, keempat matanya menatap Limuran. Setelah beberapa saat, ia berkata, kudengar ada suku bulan gelap di antara manusia serigala. Anggota intinya bisa memanfaatkan esensi bulan untuk melakukan beberapa kekuatan magis yang luar biasa, termasuk seni penyembunyian. Mungkinkah kau, Taois,
berasal dari suku bulan gelap. Limuran tersenyum tipis dan berkata, saya hanyalah seorang kultivator biasa, dan saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berasal dari suku manapun. Namun, saya memiliki sedikit pengetahuan tentang penyembunyian, dan saya yakin saya tidak akan mengecewakan rekan Daois Luo. Aku harap begitu, lelaki asing itu mengangguk, kalau begitu aku akan menunggumu malam ini. Pada malam hari, perkemahan pasukan orc masih sangat ramai, karena banyak orc yang memiliki kebiasaan beraktivitas di malam hari. Limuran bersiap datang ke rumah batu monster berkepala dua sesuai kesepakatan. Silakan masuk, rekan Daoismu, kata monster berkepala dua itu, tetapi tetap tidak membuka penghalang untuk Limuran. Limuran tersenyum tipis, dan harus mematahkan batasan itu sendiri, lalu menyelinap masuk. Temanmu, bagaimana persiapanmu? Monster berkepala dua itu tersenyum, tetapi kemudian ekspresinya berubah. Dia hanya melihat sesosok tubuh memasuki rumah batu dari pembatas itu, namun sesosok tubuh itu lenyap dalam sekejap, lalu dia tidak dapat melihat apapun. Monster berkepala dua itu tertegun, dan buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk terus menjelajahi lingkungan sekitar. Setelah beberapa saat, ia berkata ke suatu tempat di dalam rumah, keahlian bersembunyi rekan Daoismu memang luar biasa. Jika rumah batu ini tidak sekecil ini, aku mungkin tidak akan bisa menemukan lokasimu. Maaf atas penampilan yang buruk, suara Limuran terdengar, lalu cahaya hitam redup melintas di sudut ruangan, dan sosok Limuran muncul. Saudara Luo, maukah kau mengeluarkan senjata ajaib cermin perak itu dan mencobanya? Tanya Limuran. Tidak perlu repot-repot, kata monster berkepala dua itu, aku sudah melihat teknik penyembunyian rekan Daoismu. Itu cukup untuk menipu cermin perak. Limuran gembira jadi, saya bisa mendapatkan meteorit dari luar angkasa. Benar sekali. Potongan besi tersembunyi bermutu tinggi itu bisa diberikan kepada rekan Daoismu, kata monster berkepala dua itu dengan serius. Limuran, besi tersembunyi kelas atas, terkejut. Sepertinya rekan Daois Luo sangat menyadari nilai harta ini. Mengapa dia memberikannya kepadaku secara gratis? Aku tidak hanya akan memberimu sepotong besi tersembunyi berkualitas tinggi, aku juga akan menyelamatkan nyawamu. Tentu saja, kau juga harus menyelamatkan nyawaku. Inilah yang kita sebut gotong royong, kata monster berkepala dua itu. Limuran mengerutkan kening. Kata-kata pihak lain sangat tiba-tiba dan dia sama sekali tidak mengerti. Monster berkepala dua itu terkekeh, mengulurkan jarinya, dan menjentikkannya. Tirai cahaya redup muncul di rumah batu, menutupi dirinya dan Limuran. Limuran melihat bahwa tirai cahaya itu hanyalah perisai kedap suara, jadi dia tidak menghentikan pihak lain. Setelah monster berkepala dua itu memasang perisai kedap suara, ia berbisik, hati-hati, dinding punya telinga. Ini rahasia besar. Kemudian, ia mengeluarkan pelat susunan seukuran telapak tangan, menunjuknya, dan mengetik beberapa mantra di atasnya. Banyak titik cahaya berkelebat di pelat susunan tersebut, ada yang kuat dan ada yang lemah. Sepertinya itu susunan pemantau yang bisa mendeteksi apakah ada biksu yang mendekat. Hati Limuran tergerak. Monster berkepala dua ini tiba-tiba menjadi sangat waspada. Mungkinkah dia benar-benar punya rahasia besar? Setelah pemeriksaan yang cermat, monster berkepala dua itu memastikan bahwa ia tidak sedang diawasi atau disadap. Ia menghela napas lega dan berkata, masalah ini sangat penting. Saya khawatir bahkan rekan Daoismu pun tidak akan percaya jika saya menceritakannya. Rekan Taois Luo, tolong bicara terus terang. Aku akan menilai sendiri apakah kau percaya padaku atau tidak, kata Limuran dengan tenang. Menurutnya, pihak lain mungkin hanya mempermainkannya. Lagi pula, hati orang-orang di dunia kultivasi abadi tidak dapat diprediksi. Monster berkepala dua itu mengangguk dan bergumam, dari mana aku harus mulai? Baiklah, mari kita mulai dari kamp militer ini. Ia tiba-tiba menoleh ke Limuran dan bertanya, rekan Taoismu, untuk melawan pasukan Ibel, para orc saya juga telah mengumpulkan pasukan kultivator dari berbagai suku dan menempatkan mereka di dekat beberapa medan perang utama. Tahukah Anda yang mana mereka? Limuran menjawab, selain kota Xiaolong di sini, tampaknya ada pasukan besar kultivator yang berkumpul di dekat kota Sihuang dan kota Beichang. Saya tidak yakin tentang tempat lain. Sebenarnya, ia sudah lama mendengar bahwa para orc telah mengumpulkan total 6 pasukan, masing-masing dengan ratusan ribu biksu. Namun, ia tidak yakin apa niat pihak lawan, jadi ia berpura-pura tidak tahu. Monster berkepala dua itu tersenyum tipis dan berkata, kali ini, para tetua orc telah mengerahkan pasukan biksu yang dihimpun menggunakan ordo 10.000 orang suci. Mereka dibagi menjadi 6 lokasi. Selain kota Wastelen Barat dan kota Chang Utara yang baru saja Anda sebutkan, serta kota Xiaolong di sini, ada 3 lokasi lagi di dekat kota Cambrian, kota Ciman, dan kota Mogu. Limuran mengangguk diam-diam ketika mendengar ini. Apa yang dikatakan pihak lain persis sama dengan informasi yang ia ketahui.
Keenam pasukan itu berada di dekat kota-kota ini. Monster berkepala dua itu melanjutkan, rekan Taoismu, apa kau terkejut? Kota Sihuang, kota Beichang, dan kota Ciman semuanya dianggap kota-kota besar para orc, jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki pasukan besar yang berkumpul di dekatnya. Namun, kota Xiaolong hanyalah kota berukuran sedang di peringkat terbawah dari 10 kota besar klan naga. Mengapa klan naga menempatkan pasukan mereka di sana? Dan kota Hanwu dan kota Mogu bahkan kurang dikenal sebagai kota-kota kecil dan menengah. Apa kualifikasi mereka untuk menjadi medan perang utama? Limuran tertegun lagi. Ia sudah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi belum mempelajarinya secara detail. Sekarang setelah pihak lain menyebutkannya, ia juga merasa sedikit aneh. Saudara Luo pasti tahu apa yang terjadi. Silakan lanjutkan, kata Limuran dengan penuh minat. Bibir monster berkepala dua itu sedikit melengkung saat ia berkata, memang bukan hal yang aneh bagi pasukan untuk berkumpul di kota-kota ini. Tapi yang paling aneh adalah tidak banyak pasukan yang berkumpul di dekat kota terbesar para orc, kota Mangu. Dan ada suku Ibel yang aktif di dekat kota Mangu, jadi mengapa mereka tidak menyerang dari sana? Limuran berkata dengan tenang, mungkin ini hanya rencana perang. Kudengar perang antara orc dan Ibel ini diam-diam diatur oleh makhluk-makhluk tingkat tinggi di kedua belah pihak. Mereka berencana untuk bertarung langsung guna menyelesaikan perseteruan antara kedua suku. Lagi pula, orc dan Ibel tinggal di tanah kuno ini, dan kedua belah pihak memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, jadi tidak mengherankan jika perang semacam ini akan pecah setiap beberapa ratus tahun. Monster berkepala dua itu tertawa dan berkata, temanmu, kau telah melewatkan poin pentingnya. Sebenarnya, perang antara para orc dan Ibel tidaklah mengejutkan. Yang mengejutkan adalah posisi keenam pasukan ini sungguh misterius. Saat monster berkepala dua itu berbicara, dia mengarahkan jarinya ke suatu titik, lalu tiba-tiba sebuah cahaya spiritual redup melesat keluar dan mengenai titik cahaya merah di panggung batu di depannya. Dengan asumsi titik lampu merah ini adalah kota manusia kuno, kota Xiaolong berjarak 63.000 mil barat daya dari kota manusia kuno, yang ada di sini, kata monster berkepala dua itu, lalu menyuntikkan titik cahaya kemasan lain di suatu tempat di kiri bawah titik lampu merah, yang melambangkan kota Xiaolong. Kota Sihuang berjarak 63.000 mil di barat laut kota Mangu, kota Cambrian berjarak 65.000 mil di utara kota Mangu, dan kota Mogu berjarak 66.000 mil di barat laut kota Mangu. Sambil berbicara, monster berkepala dua itu menyuntikkan 3 titik cahaya kemasan ke kiri atas, dan kanan atas titik cahaya merah yang melambangkan kota Mangu di atas panggung batu. Ketika Limuran melihat titik-titik cahaya ini, dia tiba-tiba terkejut dan samar-samar melihat beberapa misteri. Limuran, yang sedari tadi duduk tak bergerak, mendengarkan trik misterius monster berkepala dua itu, tiba-tiba berdiri dan berkata, kota Ciman berjarak 66.000 mil di tenggara kota Mangu, dan kota Beichang berjarak 65.000 mil di selatan kota Mangu. Kedua tempat ini. Selagi dia berbicara, Limuran juga mengucapkan 2 mantra pada panggung batu, yang berubah menjadi 2 titik cahaya kemasan, yang masing-masing terletak di kanan bawah dan tepat di bawah titik cahaya merah. Monster berkepala dua itu berkata, 6 titik emas ini melambangkan kota Xiaolong dan 6 kota lainnya. Mereka juga melambangkan 6 lokasi tempat pasukan berkumpul. Dengan kata lain, perang yang akan datang antara Ibel dan Orc akan pecah di 6 lokasi ini. Keenam tempat ini jaraknya kurang lebih sama dari kota Mangu, sekitar 64.000 hingga 65.000 mil, dan kebetulan berada di 6 arah yang berbeda. Bagaimana jadinya jika keenam tempat ini terhubung? Sambil berbicara, monster berkepala dua itu mengulurkan jarinya dan menggambar garis di antara beberapa titik cahaya kemasan. Kemanapun jarinya bergerak, garis-garis tipis kemasan cahaya spiritual tertinggal hingga ke-6 titik cahaya kemasan itu terhubung berpasangan. Dalam sekejap, ke-6 titik cahaya kemasan dan garis-garis kemasan tersebut membentuk pola yang sangat umum dalam formasi. Susunan bintang berujung 6, seru Limuran, sambil melontarkan kata-kata itu. Itu formasi heksagram, monster berkepala dua itu mengangguk setuju. Rekan Daoismu benar-benar pintar. Dia langsung mengetahui posisi ke-6 pasukan ini, dan mereka benar-benar membentuk ke-6 sudut formasi heksagram. Seolah-olah seseorang sengaja mengaturnya seperti ini, ingin membangun formasi heksagram yang besar dan tak terbayangkan di tanah kuno yang luas ini. Apakah ini hanya kebetulan? Yah, Limuran menggelengkan kepalanya, masih terhanyut dalam keterkejutan aku juga tidak bisa menjelaskannya. Kurasa saudara Luo menganggap ini bukan kebetulan. Monster berkepala dua itu mendesah pelan dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku tidak secara tidak sengaja mendapatkan buku panduan susunan kuno dari seorang master tertentu, aku pasti akan mengira itu hanya kebetulan. Namun, ketika aku melihat susunan kuno di buku panduan itu, aku tahu ini sama sekali bukan kebetulan, melainkan konspirasi besar, jebakan raksasa yang telah menjerat semua kultivator Ibel dan Orc.
Sambil berbicara, ia dengan hikmat mengeluarkan selembar giok kuno dari dadanya dan mengucapkan mantra. Sepotong itu langsung berubah menjadi serangkaian gambar dan teks yang sangat rumit, persis seperti pola formasi kuno. Pikiran Li Muran tergerak. Ia hanya melirik sekilas dan menyadari bahwa formasi yang terekam dalam lembaran giok itu sangat rumit dan mendalam. Ia hanya tahu sedikit tentang formasi dan tidak dapat memahaminya sama sekali. Monster berkepala dua itu mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkan layar cahaya satu demi satu, akhirnya berhenti di salah satunya. Informasi grafis pada bagian informasi ini persis seperti pola susunan heksagram, hanya saja lebih rumit dan disertai banyak deskripsi teks. Ketika Li Muran melihat nama formasi kuno ini, wajahnya tiba-tiba sedikit berubah. 6 jalan reinkarnasi ya, inilah formasi 6 jalan reinkarnasi. Monster berkepala dua itu menjelaskan formasi kuno ini kepada Li Muran dengan ekspresi serius. Ia berkata, formasi 6 jalan reinkarnasi ini sungguh dahsyat. Formasi ini sebenarnya adalah formasi pengorbanan darah yang membutuhkan pengorbanan jutaan nyawa. Melalui pengorbanan darah ini, kekuatan 6 jalan reinkarnasi dapat dirangsang, membalikkan hukum langit dan bumi, serta melanggar semua batasan. Kunci untuk menghancurkannya terletak di pusat formasi 6 jalan reinkarnasi, tempat inti formasi tersebut berada. Jantung Li Muran berdebar kencang saat dia bertanya, apakah pusat formasi itu adalah kota manusia kuno? Tidak, monster berkepala dua itu menggelengkan kepalanya. Ia dengan hati-hati menunjuk lokasi beberapa titik emas di platform batu, lalu menunjuk titik merah sedikit ke kiri dan berkata, berdasarkan lokasi ke-6 pasukan ini, kami memperkirakan pusat mereka berada lebih dari 1000 mil di sebelah barat kota Mangu. Lebih dari 1000 mil di sebelah barat kota Mangu. Li Muran tercengang ketika mendengarnya. Bukankah itu surga di balik surga? Haha, ternyata rekan Daoismu juga tahu tentang surga di balik surga. Monster berkepala dua itu tertawa dan berkata, ya, kalau tidak salah, pusat formasi itu ada di surga di balik surga. Li Muran dipenuhi keterkejutan yang tak terjelaskan. Ia bergumam, biarkan aku memilah pikiranku. Yang dikatakan rekan Daois Luo adalah ada semacam batasan yang sangat kuat di surga melampaui surga. Bahkan para kultivator tingkat tinggi dari suku Ibel dan Orc pun tak mampu menembus segel ini. Jadi, mereka berdiskusi untuk melibatkan para kultivator tingkat rendah dari kedua suku dalam pembantaian hidup mati. Lokasi pertempuran kebetulan adalah formasi 6 jalan reinkarnasi. Para kultivator dan binatang Ibel yang gugur dalam pertempuran akan menjadi korban darah bagi formasi 6 jalan reinkarnasi. Ketika jumlah korban mencapai 1 juta, itu akan cukup untuk merangsang kekuatan 6 jalan reinkarnasi dan menembus batasan kuat di surga melampaui surga, tempat inti formasi berada. Benar, puji monster berkepala dua itu. Aku hanya memberi sedikit petunjuk, dan rekan Daoismu berhasil menghubungkan titik-titiknya dan mengungkap rahasia mengejutkan di balik perang besar ini. Kau sungguh luar biasa berbakat. Namun, berdasarkan tata letak formasi 6 jalan reinkarnasi, mereka pasti sudah membentuk formasi heksagram kecil di langit luar untuk menerima kekuatan 6 jalan reinkarnasi yang dihasilkan dari pengorbanan darah jutaan nyawa. Kalau tidak, mereka tidak akan berhasil menggunakan kekuatan itu untuk menembus batasan yang kuat. Li Muran mengerutkan kening. Dengan kata lain, hasil pertempuran ini sama sekali tidak penting. Para makhluk tingkat tinggi dari ras Ibel dan binatang buas hanya ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menyebabkan sejumlah besar kultivator tingkat rendah mati dalam pertempuran dan menjadi korban formasi 6 jalan reinkarnasi. Monster berkepala dua itu mengangguk berulang kali. Ini persis seperti yang kupikirkan. Jadi, sebelum perang tiba, kita harus melarikan diri dari kamp militer ini sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu perang dimulai, kita akan menjadi tentara dan dipengaruhi oleh kekuatan 6 jalan reinkarnasi. Hidup atau mati kita akan bergantung pada takdir. Sungguh tidak ada cara untuk memastikannya. Sekalipun kekuatan rekan Daoismu jauh melebihi kultivator setingkatnya dan ia tak akan terbasmi oleh monster setingkatnya, tetap saja sulit baginya untuk melawan kekuatan 6 jalan reinkarnasi. Jika ia terpengaruh oleh kekuatan reinkarnasi, bahkan makhluk di atas tingkat ke-7 pun pasti akan gagal. Jadi, begitu Anda ikut berperang, hidup mati Anda sama sekali tidak berada dalam kendali Anda, semuanya bergantung pada kehendak dewa. Sebagai kultivator abadi, kita menentang kehendak surga dan berjuang demi hidup kita. Yang kita inginkan adalah mengendalikan hidup dan mati kita sendiri. Bagaimana kita bisa terlibat dalam perang ini dan membiarkan kekuatan 6 jalan reinkarnasi menentukan hidup dan mati kita? Kata-kata monster berkepala dua itu membuat Li Muran mengangguk diam-diam dalam hatinya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Luo benar. Kita sungguh tidak bisa pasrah begitu saja pada takdir dan menunggu perang datang. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri dari barak dan menghindari perang ini. Ini persis seperti yang kupikirkan, kata monster berkepala dua itu dengan penuh semangat, sepertinya aku dan Daoismu sependapat.
Ini bahkan lebih baik. Kerja sama kita akan lebih lancar di masa depan. Tapi bagaimana kita bisa meninggalkan barak? Ada barisan pengintai di sekeliling barak, dan ada tetua dan master di atas tingkat ketujuh yang menjaganya. Limuran mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatan kultivasi kita, mustahil bagi kita untuk keluar dengan paksa. Ini membutuhkan kemampuan penyembunyianmu yang hebat, kata monster berkepala dua itu. Aku menggunakan besi tersembunyi sebagai umpan untuk memancing seseorang seperti rekan Daoismu, seorang ahli penyembunyian. Dengan bantuan kemampuan penyembunyian yang kuat ini, aku bisa meninggalkan kamp militer tanpa diketahui siapapun. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik penyembunyianku cukup efektif melawan kultivator setingkatnya, tetapi tidak efektif melawan makhluk setingkat tetua. Monster berkepala dua itu tertawa dan berkata, para tetua itu berstatus bangsawan, dan mustahil bagi mereka untuk mengawasi kamp militer besar ini siang dan malam. Paling-paling, mereka hanya duduk di dalam pasukan. Pemantauan sesungguhnya atas pergerakan para biksu di kamp militer adalah semua susunan pemantau. Limuran berkata, ya, tapi susunan pemantau ini sangat canggih. Sekalipun kau menyembunyikan tubuhmu, kau akan terdeteksi oleh susunan pemantau. Begitu kau meninggalkan kamp militer, kau akan ditemukan oleh susunan pemantau, dan kemudian kau akan menarik banyak biksu untuk memburumu, dan bahkan para tetua pun akan mengambil tindakan. Monster berkepala dua itu terkekeh puas dan berkata, hehe, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi aku cukup mahir dalam seni formasi. Kemampuan penyembunyianmu sudah sangat canggih. Selama kau menambahkan beberapa trik yang lebih terarah, aku yakin aku bisa menipu barisan pemantau. Benarkah? Limuran terkejut sekaligus senang. Jika ia bisa mengelabui barisan pemantau, ia akan punya kesempatan untuk kabur dari kamp militer. Monster berkepala dua itu mengangguk yakin dan berkata, aku bisa membantumu, tapi kau juga harus membantuku. Hanya jika kau dan aku bekerja sama dengan tulus, kita berdua bisa punya kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk pergi, dan nyawa kita akan terancam. Tidak masalah, Limuran langsung setuju. Asalkan aku bisa kabur, aku pasti akan membawa rekan Daois Luo. Bagus sekali. Monster berkepala dua itu mengangguk puas, lalu berkata, sudah beres. Kau dan aku akan membuat persiapan masing-masing. Paling cepat sebulan, paling lama 2 bulan, aku akan siap. Lalu, kita bisa kabur dari barak bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Limuran juga mengangguk setuju. Keduanya merentangkan telapak tangan dan bertepuk tangan 3 kali di udara. Beberapa bayangan telapak tangan memancarkan cahaya spiritual, dan mereka bertepuk tangan sebagai sumpah. Setelah meninggalkan rumah monster berkepala dua itu, suasana hati Limuran sangat berbeda dari sebelumnya. Dia memandang para pendeta orc yang tengah bersenang-senang di pasar tak jauh dari sana, dan merasa iba. Para biksu ini tidak menyadari bahwa mereka hanyalah korban tak berarti dalam sebuah konspirasi yang mengejutkan. Mungkin mereka kehilangan nyawa dalam keadaan linglung dan tidak tahu alasan sebenarnya. Mungkin ribuan tahun kemudian, perang ini masih tercatat dalam buku-buku para pendeta orc, tetapi kebenaran di baliknya mungkin tidak diketahui banyak orang. Meskipun Limuran dan monster berkepala dua itu menebak kebenarannya, mereka tidak berani mempublikasikannya. Karena makhluk tingkat tinggi dari para orc dan monster berani mengorbankan jutaan nyawa untuk membentuk formasi besar, mereka tentu saja akan dapat membasmi semua orang dalam segera setelah berita itu menyebar. Lagi pula, di mata makhluk tingkat tinggi itu, Limuran tidak ada bedanya dengan seorang kultivator tingkat rendah dan seekor semut. Yang harus dilakukan Limuran sekarang adalah menyingkirkan takdir dimanipulasi oleh orang lain. Sekalipun ia hanyalah seekor semut, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Suatu hari nanti, semut ini akan menjadi makhluk yang mengagumkan. Selama periode waktu berikutnya, Limuran sangat sibuk di kamp militer. Mengingat bahwa ia akan bersiap untuk melarikan diri dari kamp militer, ia mungkin harus berlatih dalam pengasingan untuk waktu yang lama untuk menghindari perang ini. Ia mungkin juga akan bertemu dengan para pendeta yang mengejarnya di jalan, dan pertempuran tidak dapat dihindari, jadi ia memiliki banyak harta untuk dipersiapkan. Selain itu, Limuran juga mendapatkan meteorit itu dari monster berkepala dua. Setelah menghilangkan karat pada lapisan luarnya, Limuran menemukan bahwa kualitas meteorit ini sangat tinggi. Meteorit ini memang merupakan besi tersembunyi terbaik dan bahkan dapat digunakan untuk membuat senjata ajaib. Dengan tingkat kultivasi Limuran saat ini, wajar saja jika ia bisa memurnikan senjata ajaib. Monster berkepala dua itu memerintahkannya untuk mengubah besi tersembunyi itu menjadi jubah untuk sementara, yang juga dapat meningkatkan sebagian kemampuan penyembunyiannya. Jika dipadukan dengan teknik penyembunyian malam milik Limuran, efek penyembunyiannya akan lebih baik. Metode kerajinan sederhana ini tidak akan mengubah sifat material, sehingga tidak akan ada efek magis yang terlihat.
Metode ini juga akan memungkinkan material mempertahankan sifat aslinya semaksimal mungkin, sehingga lebih mudah untuk disempurnakan kembali di masa mendatang. Kalau tidak, dengan kemampuan budidaya dan pemurnian limuran saat ini, jika ia benar-benar memurnikan besi tersembunyi bermutu tinggi ini menjadi senjata ajaib, maka akan menjadi pemborosan sumber daya alam. Menurut monster berkepala dua itu sendiri, awalnya ia ingin menggunakan besi tersembunyi ini untuk membuat senjata ajaib dan kemudian menggunakannya untuk melarikan diri dari kamp militer. Namun, karena ia tidak mahir dalam seni penyembunyian, ia tidak dapat mengaktifkan efek penyembunyian besi tersembunyi tersebut, sehingga ia harus mencari bantuan orang lain. Pada akhirnya, ia terkesan dengan teknik penyembunyian malam limuran, sehingga ia bersedia bekerja sama dengan limuran dan melarikan diri dari sini bersama-sama. Limuran berpikir dalam hati, kalau aku berhasil kabur, mungkin aku tidak akan berani pergi ke pasar untuk waktu yang lama. Kebetulan pasar kamp militer punya koleksi harta karun yang relatif lengkap. Sepertinya aku harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli harta karun itu. Bagaimanapun, dia harus melarikan diri dari sini dan tidak takut orang-orang tahu bahwa dia kaya, jadi limuran diam-diam menjual banyak senjata sihir tingkat atas yang tidak dapat dia gunakan dan beberapa batu roh tingkat tinggi dengan imbalan sejumlah besar batu roh tingkat menengah untuk membeli berbagai harta yang dia butuhkan. Dia bahkan diam-diam menjual sejumlah jimat. Benda semacam ini sangat langka di kalangan orc, sehingga bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi, yang membuat limuran sangat kaya. Biasanya, ia tak akan berani menjual seruling jimat itu, berapapun harganya ia khawatir memamerkan keahliannya membuat jimat akan menimbulkan masalah yang tak perlu. Namun, dalam situasi saat ini, dengan perang yang akan segera terjadi, para kultivator lain tak akan terlalu memperhatikannya. Ia sudah berencana untuk pergi diam-diam, jadi ia tak takut diincar diam-diam oleh mereka yang berniat jahat. Lebih dari sebulan kemudian, monster berkepala dua itu akhirnya siap. Ia bersekongkol dengan limuran untuk melarikan diri dari kamp militer tengah malam nanti. Malam itu, di sebuah rumah batu biasa di kamp militer yang luas, limuran dan monster berkepala dua sedang membuat persiapan terakhir sebelum melarikan diri. Ini dua jubah yang kubuat dari besi tersembunyi. Mengenakannya padamu dan aku akan membantu penyembunyian. Limuran mengeluarkan dua jubah besi tipis dan memberikan satu kepada monster berkepala dua itu. Yah, lumayan. Monster berkepala dua itu melirik jubah itu lalu memakainya. Limuran berkata, meskipun aku punya jubah ini untuk membantuku, aku masih ragu bisa menghindari barisan pemantau. Aku ingin tahu metode apa yang telah disiapkan rekan Daois Luo untuk menghindari pengawasan staf pemantau. Monster berkepala dua itu tersenyum tipis dan mengeluarkan cakram arai seukuran telapak tangan dari dadanya. Ia berkata, ini harta karun yang kusiapkan. Namanya Isolation Arai. Kali ini, aku akan menggunakan metode pemecah arai untuk mengelabui arai pemantau. Yang disebut susunan pemantau memantau perubahan di sekitar dengan merasakan perubahan energi vital langit dan bumi serta napas kehidupan. Susunan isolasi yang telah saya sempurnakan dapat memblokir energi vital langit dan bumi serta napas kehidupan, sehingga menyulitkan susunan tersebut untuk memantau kami berdua. Namun, susunan isolasi ini tidak memiliki efek penyembunyian, dan ada banyak mata-mata di kamp militer, jadi kita harus mengandalkan kemampuan penyembunyian tingkat lanjut rekan Daoismu untuk meninggalkan kamp. Meskipun rekan Daoismu memiliki kemampuan penyembunyian tingkat lanjut yang dapat mencegahnya ditemukan oleh kultivator lain, ia tidak dapat bersembunyi dari susunan pemantau. Oleh karena itu, hanya jika kita bekerja sama dengan tulus dan saling mengandalkan, kita dapat meninggalkan kamp militer dengan lancar. Saya harap rekan Daoismu memahami hal ini dan tidak melakukan apapun yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Limuran mengangguk berulang kali setelah mendengar ini dan berkata, itulah yang kumaksud. Kau dan aku sama-sama mencari jalan keluar. Situasi saat ini seperti berada di perahu yang sama. Tanpa siapapun, kita tidak bisa melewatinya dengan lancar. Temanmu orangnya pintar, jadi dia pasti langsung mengerti. Monster berkepala dua itu mengangguk puas dan berkata, kalau begitu, kita tidak perlu bersumpah darah. Semuanya normal malam ini, dan keamanannya tidak terlalu ketat. Ini saat yang tepat bagi kita untuk kabur. Ayo kita bergerak sekarang. Ya, Limuran setuju. Ia sudah bersiap dan membawa semua barang bawaannya. Saudaramu, mohon panjatkan mantra, kata monster berkepala dua itu, lalu menurunkan seluruh kewaspadaannya dan berjalan ke arah Limuran. Maaf atas pelanggaranmu. Limuran mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan monster berkepala dua itu. Seketika, sebagian besar kekuatan sihir monster itu membeku, dan hanya sedikit yang bisa dimobilisasi kemudian. Cahaya hitam redup muncul dari telapak tangan Limuran, menyelimuti seluruh tubuh monster berkepala dua itu. Kilatan cahaya hitam, dan sosok monster berkepala dua itu tiba-tiba menghilang. Tentu saja, ini hanyalah ilusi seorang kultivator biasa. Limuran, yang telah berlatih teknik pupil gelap,
masih bisa melihat dengan jelas monster berkepala dua di sebelahnya. Limuran sendiri menghilang dalam sekejap, dan mereka berdua diam-diam meninggalkan rumah batu itu. Beberapa pendeta terbang lebih dari 100 kaki di luar rumah batu, tetapi tidak seorang pun dari mereka melirik ke sini, yang menunjukkan bahwa keterampilan penyembunyian mereka memang cukup mengesankan. Mereka berdua terbang perlahan dan diagonal ke atas, tidak berani mengeluarkan terlalu banyak kekuatan sihir karena takut merusak efek penyembunyian. Ketika mereka berada lebih dari 100 kaki di udara, mereka hampir mendekati jangkauan susunan pemantau. Monster berkepala dua itu mengerahkan sedikit kekuatan sihir untuk mengaktifkan susunan isolasi. Sementara itu, di dalam aula batu tinggi di dalam kamp militer, seorang tetua klan naga dalam tahap fase Dharma duduk bermeditasi dengan mata sedikit terpejam. Di hadapannya terbentang sebuah piring giok transparan, berukuran sekitar 3 meter. Di atas piring tersebut, sebuah garis merah menandai area persegi, yang mewakili seluruh kamp militer. Titik-titik cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di area sekitarnya, masing-masing mewakili seorang kultivator di barak. Ketika formasi isolasi diaktifkan, dua titik cahaya redup yang tak mencolok menghilang dari titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan ini sulit untuk menarik perhatian. Tetua fase Dharma jelas tidak menyadari hal sekecil itu. Lagi pula, hanya ketika cahaya spiritual meninggalkan area 4 sisi, lempengan giok itu tiba-tiba berkedip, menandakan seseorang telah meninggalkan kamp militer. Pada saat ini, tetua fase Dharma akan menanggapinya dengan sangat serius. Setelah waktu berlalu sebatang dupa, beberapa titik cahaya di lempeng giok tetap diam, sementara yang lain bergerak perlahan, tetapi tak satu pun meninggalkan area persegi tersebut. Dua titik cahaya redup yang tiba-tiba menghilang tak pernah muncul kembali. 1 jam kemudian, di sebuah lembah 100 mil jauhnya dari kamp militer, Limuran dan monster berkepala dua tiba-tiba muncul dan masing-masing menghela napas lega. Haha, akhirnya aku berhasil lolos, kata monster berkepala dua itu dengan gembira, tempat ini jauh di luar jangkauan pemantauan lingkaran sihir. Lebih baik berhati-hati, ada banyak tim biksu di sekitar sini yang sedang menangkap para kultivator yang tersebar. Jika kita bertemu mereka, kita mungkin akan ditangkap dan dibawa kembali ke kamp militer. Limuran masih sedikit khawatir. Benar, jadi kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Monster berkepala dua itu mengangguk. Aku punya formasi terbang di sini yang bisa memindahkan kita ribuan mil jauhnya. Ada batasan teleportasi yang kuat di kamp militer, jadi kita tidak bisa menggunakan formasi terbang ini tapi kita bisa menggunakannya di sini. Bagus sekali. Limuran tersenyum tipis. Pihak lain memang seorang kultivator yang ahli dalam seni formasi sihir. Tidak mengherankan jika ia memiliki formasi terbang. Menurutmu kita harus diteleportasi kemana, saudaramu? Tanya monster berkepala dua itu sambil tersenyum. Dari ekspresinya, dapat diketahui bahwa dia tampaknya sudah punya ide, dan pertanyaan ini hanya untuk mengetahui pendapat Limuran. Limuran terdiam sejenak sebelum berkata, wilayah Ord di tanah kuno telah dibagi menjadi 6 medan perang utama. Kemanapun kita pergi, kemungkinan besar kita akan ditangkap dan dibawa ke kamp militer terdekat. Sebagai perbandingan, area di dekat kota kuno barbar pusat adalah yang paling aman. Haha, benar juga, memang begitulah yang kupikirkan, kata monster berkepala dua itu sambil mengeluarkan beberapa bendera formasi, pelat formasi, dan lebih dari 100 batu roh tingkat menengah dari kantong penyimpanan. Monster berkepala dua itu terus-menerus mengambil peralatan formasi dengan keempat tangannya dan menempatkannya secara acak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, formasi terbang itu pun selesai. Limuran terkejut. Butuh waktu 100 kali lebih lama baginya untuk membentuk formasi terbang yang sama dibandingkan pihak lawan. Saudara Luo memang jenius dalam formasi, sungguh mengagumkan, Limuran tak kuasa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan memuji. Haha, aku punya 2 kepala dan 4 tangan, jadi wajar saja aku punya beberapa kelebihan dalam hal perhitungan dan pengaturan, monster berkepala dua itu tertawa. Sesaat kemudian, cahaya putih tiba-tiba menyambar dari lembah, menerangi langit malam di dekatnya, tetapi menghilang dalam sekejap mata. Setelah beberapa teleportasi berturut-turut, Limuran dan monster berkepala dua akhirnya tiba di dekat kota kuno manusia, yang jauh dari 6 medan perang. Namun, para pembudidaya yang tersebar di sekitar juga dapat dikumpulkan secara paksa dan kemudian dikirim secara berkelompok ke 6 kamp militer utama. Jadi, meskipun mereka tiba di sini, mereka tidak sepenuhnya aman. Oke, kota kuno manusia hanya 2000 mil jauhnya. Ayo kita berpisah sekarang, kata monster berkepala dua itu sambil tersenyum. Benar sekali, terima kasih atas bimbinganmu. Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu alasan sebenarnya dari pertempuran ini, dan aku mungkin akan kehilangan nyawaku dalam kebingungan. Limuran membungkuk kepada monster berkepala dua itu. Haha, sama-sama, saudaramu,
Kata monster berkepala dua itu, aku bisa lolos dari barak berkat bantuan saudaramu. Setelah keduanya bertukar sapa sopan, monster berkepala dua itu tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku berencana pergi ke barat. Aku ingin tahu kemana rekan Daoismu pergi. Kebetulan sekali, aku juga berencana pergi ke barat. Hati Limuran tergerak. Mungkinkah tujuan kita sama? Monster berkepala dua itu tertegun. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kita bicara bersamaan dan menyebutkan tempat yang ingin kita tuju? Limuran mengangguk. Setelah beberapa saat, mereka berdua berbicara pada saat yang sama. Surga di balik surga. Haha, itu benar-benar surga di balik surga, kata monster berkepala dua itu. Satu-satunya cara untuk bersembunyi di sana adalah dengan menghindari penangkapan dan dibawa ke kamp militer. Lagi pula, para orc dan ibel telah mengerahkan hampir seluruh suku mereka untuk membentuk formasi reinkarnasi 6 jalur, tujuan mereka adalah menemukan surga di balik surga. Mereka pasti punya rencana besar. Limuran menyela, kabarnya, surga di balik surga adalah lokasi pertempuran besar antara para biksu kuno yang kuat, dan pasti ada banyak harta karun langka yang tersisa di sana. Sekarang para orc dan ibel sedang mencoba menggunakan kekuatan 6 jalan reinkarnasi untuk membuka batasan rahasia di dalam surga di balik surga. Entah berapa banyak harta karun yang akan terungkap nanti. Bagus sekali, kata monster berkepala dua itu. Jika kita bisa mendapatkan beberapa manfaat dari ini, cukup untuk mendukung kultivasi kita seumur hidup, itu sudah sangat kecil. Peluang untuk berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi terlalu kecil. Tanpa bantuan kesempatan yang menantang surga seperti itu, sungguh sulit untuk menembusnya. Sekarang setelah kita mengetahui rahasia 6 jalan reinkarnasi, bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan sebesar ini dengan sia-sia? Para bismen dan pemimpin klan Ibel pasti sedang mencari beberapa harta karun, yang tidak layak kita dapatkan. Namun, bahkan ketika dilarang untuk dibuka, aura kuno yang terungkap mungkin luar biasa, cukup untuk meningkatkan kemampuan kita secara signifikan. Limuran mengangguk lagi dan berkata sambil tersenyum sepertinya aku dan rekan Daois Luo punya ide yang sama. Kami berdua berencana pergi ke dunia luar untuk menjelajah dan mendapatkan manfaat besar dari para master itu. Di saat yang sama, kami juga berharap bisa mendapatkan bagian dari keuntungan di dunia gelap. Karena kau dan aku punya tujuan yang sama, tak perlu berpisah. Bagaimana kalau kita pergi ke dunia luar bersama? Monster berkepala dua itu mengundang Limuran dengan hangat, matanya penuh harap. Bagus sekali, Limuran langsung setuju. Tapi aku tidak berencana pergi ke pusat Tian Wai Tian. Aku hanya ingin bersembunyi jauh dan mendapatkan sedikit keuntungan. Itu sudah cukup, jangan terlalu serakah. Haha. Meskipun itu hanya keuntungan kecil, itu mungkin kesempatan bagimu dan aku untuk mengubah takdir kita, kata monster berkepala dua itu. Mereka berdua terlibat perbincangan yang hebat dan, mengingat pengalaman mereka sebelumnya melarikan diri bersama dari kamp militer, mereka memutuskan untuk bepergian bersama. Tidak lama kemudian, mereka berdua memanfaatkan malam itu dan diam-diam datang ke lembah tempat pintu masuk Tian Wai Tian berada. Susunan teleportasi di lembah yang mengarah langsung ke dunia luar kemungkinan besar masih ada, tetapi mereka berdua jelas tidak berani menggunakannya. Keduanya memandangi fluktuasi spasial yang berputar-putar yang sesekali muncul di lembah, ekspresi mereka serius. Mereka berencana menggunakan fluktuasi spasial ini untuk memasuki surga di balik surga. 270.